Sebuah pintu bintang muncul di ruang bawah tanah pemukiman cabang Asura Rache. Qinlai dan Miao Fengtian muncul ketika pintu bintang berkontraksi. Namun, Qinlai bergoyang secara tidak wajar ketika dia muncul. Apakah kamu baik-baik saja? Miao Fengtian bertanya. Saya baik-baik saja. Qinlai menggelengkan kepalanya. Aku hanya menggunakan terlalu banyak kekuatan garis keturunan. Aku sudah sedikit berlebihan. Kekuatan garis keturunan yang diperlukan untuk menggunakan kemampuan laten pintu bintang untuk menyeberang antar alam jauh lebih besar daripada berteleportasi dalam alam yang sama. Dia baru saja memasuki alam nirvana dan mengembangkan garis keturunannya ke peringkat 7. Untuk saat ini, dia tidak bisa terlalu sering menggunakan Star Door dengan kekuatan garis keturunannya. Dia tahu bahwa dia membutuhkan waktu untuk memulihkan kekuatan garis keturunannya. Raungan keras Sueli tiba-tiba membelah udara di ruang bawah tanah yang gelap dan mengejutkan Miao Fengtian. Baru kemudian dia memperhatikan sekelilingnya. Ah! Seru Miao Fengtian. Tubuh raksasa dan buas dari Dark Soul Beast hampir memenuhi gua bawah tanah seluruhnya. Pupilnya sebesar tangki air. Api biru berkelap-kelip di dalam pupilnya dan menyebabkan rasa takut menembus nadi Miao Fengtian. Teriakan Sueli saat ini sedang dicengkeram oleh cakar Dark Soul Beast. Dia tidak bisa melarikan diri tidak peduli seberapa keras atau marah dia berteriak. Gumpalan api biru terbang keluar dari tubuh Dark Soul Beast dan menciptakan banyak tanda rune Soul Rache misterius di udara. Api biru yang tampak seperti percikan hantu memasuki mata Sueli dan melebur ke dalam pikirannya. Jeritan mengerikan Sueli berangsur-angsur melemah. Apakah itu Sueli? Ekspresi Miao Fengtian berubah. Dia dirusak oleh pecahan jiwa dan pikiran jahat yang tertinggal di dalam altar jiwa leluhur darah karena dia terlalu terburu-buru dalam proses fusi. Dia telah kehilangan dirinya sendiri, Qinlai menjelaskan dengan tenang. Jika pecahan jiwa dan pikiran jahat ini dibiarkan berlama-lama, tidak akan lama sebelum dia berubah menjadi iblis pembunuh yang tak terkendali. Dia mungkin tidak akan pernah bisa memulihkan pikirannya lagi. Apakah ini? Binatang raksasa yang memurnikan pecahan jiwa dan pikiran jahat dalam dirinya, Miao Fengtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Qinlai menyeringai dan menunjuk ke Dark Soul Beast. Apa yang kamu rasakan darinya? Miao Fengtian tampak terkejut dengan pertanyaan itu. Dia menyipitkan matanya dan melepaskan pikiran jiwanya. Dia dengan hati-hati memeriksa binatang raksasa itu dengannya. Beberapa saat kemudian, Miao Fengtian bergetar dan berseru. Itu memiliki kehadiran jiwamu. Itu adalah sumber hubungan jiwa antara kamu dan aku. Betul sekali. Ini aku, dan aku adalah aku. Qinlai tersenyum. Pada saat inilah klan Asura di dekatnya perlahan berjalan keluar dari kegelapan. Seorang ahli Void Realm, Miao Fengtian berseru lagi ketika dia melihat Kurtis. Kamu sama seperti kami. Kita semua adalah pelayan jiwa Tuan, kata Kurtis acuh tak acuh setelah dia melirik Miao Fengtian. Pelayan jiwa Miao Fengtian tampak sedikit bingung. Kurtis, pergi mengaktifkan pintu masuk alam rahasia altar tulang putih, perintah Qinlai. Dipahami. Kurtis menundukkan kepalanya dan menjawab dengan hormat. Kemudian, dia memimpin beberapa ahli Asura Rache ke altar tulang putih. Mata Miao Fengtian mengejar punggung mereka sampai dia melihat altar raksasa yang seluruhnya terbuat dari tulang. Tulang-tulang ini sangat besar. Pikirnya pada dirinya sendiri. Tulang yang membentuk altar tulang putih sangat besar. Mereka jelas bukan milik manusia atau klan Asura. Sepengetahuan Miao Fengtian, hanya anggota ras binatang kuno, ras raksasa, atau ras naga raksasa yang memiliki tulang sebesar itu. Tulang putih ditutupi banyak goresan. Goresan itu tampak seperti pola kuno misterius yang dipenuhi dengan beban waktu. Kurtis dan klan Asura membuat beberapa gerakan tangan setelah mereka mengelilingi altar tulang putih. Cahaya putih yang tajam muncul dari altar tulang putih saat kehadiran para leluhur yang dingin, sunyi, dan busuk muncul dari altar. Semua pembudidaya altar jiwa satu tingkat harus tetap di sini. Kalian semua, ikut aku, perintah Qinlai. Kurtis dan klan Asura di samping altar tulang putih memasuki bola cahaya yang menyilaukan terlebih dahulu setelah mereka mendengar perintahnya. Sosok mereka menghilang satu demi satu. Ayo pergi. Qinlai tersenyum pada Miao Fengtian. Apakah ada alam lain di seberang sana? Apakah kita meninggalkan alam roh? Miao Fengtian jelas terlihat sedikit gugup. Kami tidak berada di alam roh, tahu. Qinlai tersenyum. Kami berada di Boluo Realm sekarang. Alam Boluo. Miao Fengtian terdiam sesaat sebelum kesadaran menghantamnya. Dia berteriak, maksudmu pintu aneh yang baru saja kamu buat telah memindahkanku dari tanah kekacauan ke alam Boluo secara langsung, alam pribadi yang dimiliki olehmu, Flaming Sun Island. Benar, jawab Qinlai.
Tapi bagaimana mungkin kamu tidak tahu seni spasial rahasia sama sekali? Miao Fengtian tidak bisa mempercayai ini. Kamu akan mengerti ini di masa depan. Qin Lai tidak memberinya penjelasan yang jelas. Dia hanya mendesak Miao Fengtian untuk memasuki cahaya putih di dalam altar tulang putih. Kemana kita akan pergi? Miao Fengtian menjadi semakin cemas. Tempat yang menarik. Ekspresi Qin Lai berubah serius. Itu adalah hutan belantara terpencil yang dirusak oleh angin dingin dan keras. Raungan mengerikan yang dipenuhi dengan haus darah dan kekerasan terkadang terdengar dari kejauhan. Qin Lai dan Miao Fengtian tiba-tiba muncul di antara beberapa pilar es raksasa. Menguasai. Kurtis dan anggota klan Asura lainnya membungkuk hormat ke arah Qin Lai. Qin Lai melambaikan tangannya sekali sebelum melihat ke atas. Dia memasang ekspresi berat di wajahnya. Sebuah tanah besar melayang di atas kepala mereka. Itu tidak terlalu jauh dari mereka. Tampaknya mereka berdiri di antara celah-celah dua benua raksasa sekarang. Benua di bawah kaki mereka dan benua di atas kepala mereka hanya terpisah beberapa kilometer. Ada banyak gunung yang cukup tinggi untuk menghubungkan dua benua. Di mana tempat ini? Miao Fengtian berseru dengan gembira. Dia menemukan bahwa udara dingin tempat ini dipenuhi dengan faktor kekerasan dan menjengkelkan saat mereka tiba. Seolah-olah tindakan bernafas di tempat ini secara bertahap akan mengubah orang normal menjadi iblis gila yang hanya tahu pembunuhan. Banyak sisa-sisa raksasa bisa dilihat di kejauhan. Hampir setiap tulang ini memiliki warna yang berbeda. Ada yang seputih batu giok, ada yang semenarik karang merah, dan ada yang seindah giok hijau. Mayoritas sisa-sisa ini dipenuhi dengan energi mayat yang kaya. Energi mayat ini mungkin mengancam jiwa makhluk normal, tetapi bagi Miao Fengtian itu adalah sumber nutrisi yang kaya. Dia langsung jatuh cinta dengan tempat ini. Ini adalah medan perang abis. Kurtis melirik Miao Fengtian sebelum menjelaskan, kami telah bertarung bersama Tuan selama bertahun-tahun di tempat ini. Ada banyak iblis dan ras aneh, kejam, dan jahat lainnya yang hidup di benua ini. Benua abis Battlefield ditumpuk satu sama lain seperti lapisan demi lapisan kertas. Sampai hari ini, saya tidak tahu berapa banyak benua yang ada di abis Battlefield. Kami berada di salah satu dari banyak benua di abis Battlefield sekarang. Medan perang jurang, Miao Fengtian bertanya dengan bingung. Alam yang terdiri dari banyak lapisan benua. Kurtis mengangguk. Betul sekali. Ada lebih banyak benua di atas kepala kita dan di bawah kaki kita. Mengapa saya tidak melihat iblis atau ras kejam yang Anda sebutkan? Miao Fengtian bertanya. Kami telah membunuh semua iblis dan ras jahat di sekitarnya. Secara alami, tidak ada orang atau apapun yang tersisa untuk dilihat, jawab Kurtis acuh tak acuh. Berapa tingkat rata-rata kekuatan makhluk di sini? Miao Fengtian bertanya lagi. Kurtis terdiam sejenak sebelum menjawab, ada jutaan makhluk jahat yang bisa membunuhmu di satu benua ini saja. Kurtis menatap Qin Lai dengan bingung ketika dia mengatakan ini, Tuan, dia terlalu lemah. Untuk apa kau membawanya ke sini juga? Tubuh utamamu belum datang karena memurnikan pikiran jahat di dalam pelayan jiwa itu. Kami tidak cukup kuat untuk menantang Lord manapun seperti ini. Aku belum membawanya untuk bertarung demi kita. Dia di sini untuk mengumpulkan sisa-sisa tempat ini, kata Qin Lai. Kita sudah memakan daging dan darah dari sisa-sisa ini, bukan apa yang bisa kita lakukan dengan tulang tak berguna ini? Kurtis bertanya dengan bingung. Itu tidak berguna bagi kita, benar, tetapi itu berguna baginya. Qin Lai tersenyum. Bawakan aku mayat dua iblis ular bermata perak. Seorang ahli Void Realm Asura Rache berjalan ke pilar es terdekat setelah menerima pesanan. Rip, dia memotong lubang di dalam es tebal dengan bilah tajamnya sebelum menyeret dua boas raksasa dengan kulit biru ungu, pupil perak, dan wajah manusia. Mereka adalah penghuni jurang maut. Kedua iblis ular bermata perak ini setidaknya memiliki panjang beberapa puluh meter. Mata mereka terbuka lebar, dan tubuh mereka dipenuhi luka yang dalam. Jelas, iblis ular ini dibekukan di dalam pilar es setelah mereka terbunuh. Apakah ini bentuk kehidupan dari jurang maut? Seru Miao Fengtian. Iblis ular bermata perak hanyalah salah satu dari banyak makhluk hidup yang hidup di dalam jurang maut. Mereka memiliki garis keturunan iblis peringkat 8, dan mereka sekuat ahli alam abadi di alam roh. Anda harus memeriksa mereka dan melihat apakah Anda dapat memperbaikinya menjadi Corpse Demons. Qin Lai menyeringai sebelum melanjutkan, level abis Battlefield ini selamanya diselimuti oleh energi yin yang dingin. Ada sisa-sisa yang dipenuhi dengan energi mayat di semua tempat. Ini berarti bahwa benua ini memenuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk memperbaiki Demon mayat. Jika saya tidak salah, pemurnian Corpse Demons juga memajukan kultivasi dan evolusi Anda, kan? Miao Fengtian menjawab dengan gembira, itu benar. Dengan menyempurnakan lebih banyak mayat setan,
Anda dapat memajukan tujuan saya, meningkatkan fusi Anda dengan altar jiwa leluhur mayat dan mempercepat pemahaman Anda tentang warisan leluhur mayat. Apakah Anda setuju bahwa kami berdua senang dengan pengaturan ini? Qinlai tersenyum. Aku akan melakukan apa yang kamu minta, Tuan. Miao Fengtian membungkuk. Kurtis, kalian semua, tetap di sini dan bantu dia mengumpulkan sisa-sisa di sekitarnya. Juga, tolong ekstrak mayat iblis utuh dari es sehingga dia bisa memperbaiki semuanya menjadi mayat setan. Qinlai menginstruksikan. Dipahami. Kurtis dan para pelayan jiwa ras Asura lainnya menundukkan kepala sebagai tanggapan. Sementara itu, aku akan keluar dan melihat sekeliling kita sebentar, kata Qinlai. Tapi Tuan, tubuhmu ini terlalu lemah. Kurtis berkata mendesak. Jangan khawatir, aku tahu batasku. Qinlai menyeringai. Tubuh utama dan avatarku terhubung. Jika ada bahaya yang menimpa avatar saya, tubuh utama saya dapat melewati alam dan menyelamatkan saya segera. Anda tidak perlu khawatir tentang keselamatan saya. Saya mengerti. Kami lega mendengar ini. Kurtis santai. Qinlai bergerak sendirian melalui gurun yang luas, dingin, dan sunyi. Dia memeriksa sekelilingnya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah benua abis. Warisan garis keturunan roh iblis bermata 8, fragmen jiwa leluhur jiwa dan asal jiwa binatang jiwa gelap semuanya berisi ingatan tentang abis. The Abyss adalah salah satu tempat paling kacau dan paling kejam di galaksi. Itu terdiri dari banyak tingkatan, masing-masing menjadi benua yang luas. Setiap level sama dengan ranah independen. Benua dihubungkan oleh saluran jurang misterius. Saluran jurang itu seperti sumur raksasa yang menghubungkan semua tingkat abis bersama-sama. Saluran abis ada di setiap level, makhluk abis yang begitu kuat dapat melakukan perjalanan ke level abis lainnya untuk bertarung melalui saluran abis. Saluran abis tidak hanya menghubungkan level abis battlefield bersama-sama. Itu berisi banyak celah dan lorong misterius juga. Retakan dan lorong ini secara misterius terkait dengan banyak alam lain di luar sana. Ras dewa, ras jiwa, dan ras kuat lainnya dari galaksi luas semuanya memiliki metode sendiri untuk memasuki abis melalui celah dan lorong di dalam saluran jurang. Abis yang sangat luas terbuat dari level yang tak terhitung jumlahnya. Setiap level menampung ratusan juta makhluk dan banyak material roh yang unik di abis battlefield. Abis adalah ladang perburuan terbesar bagi ras intelektual yang kuat. Mereka sering mengumpulkan kekuatan besar untuk menyerang dan berburu di dalam abis. Namun, hanya ras yang paling kuat yang akan diberi imbalan atas invasi mereka. Ras lemah yang dengan ceroboh menyerbu ke dalam abis hanya akan dicabik-cabik oleh makhluk abis. Bahkan ras dewa dan ras jiwa telah mendapat pukulan telak atau telah sepenuhnya dimusnahkan saat parti mereka berburu di dalam abis. Misalnya, leluhur jiwa dan anggota perlombaan jiwa yang mengambil alih binatang jiwa gelap memiliki ingatan yang jelas tentang beberapa tim perlombaan jiwa yang dibantai di dalam abis. Kenangan garis keturunan roh iblis bermata 8 juga berisi gambar terfragmentasi dari beberapa keluarga ras dewa yang dibantai di dalam abis. Ras jiwa dan ras dewa adalah beberapa ras paling kuat di galaksi, tetapi bahkan mereka tidak dapat menjamin hasil yang bermanfaat setiap perjalanan. Jika ahli mereka cukup sial untuk bertemu dengan makhluk abis di puncak rantai makanan, mereka semua akan mati sama saja. Setelah darah Qinlai menyatu dengan roh iblis bermata 8, dia secara bertahap semakin akrab dengan rahasia ras jiwa dan jurang neraka. Setelah dia mendapatkan rencana perjalanan kuil bulan dan istana matahari dari Ji Yao, dia mengetahui bahwa itu akan memakan waktu cukup lama sebelum kedua kekuatan itu dapat mencapai alam Boluo. Itu sebabnya dia tidak terburu-buru memasuki galaksi dan menyergap mereka di jalan. Dia tahu bahwa dia masih punya waktu untuk dirinya sendiri. Setelah memasuki alam nirvana, mengembangkan garis keturunannya ke peringkat 7 dan sedikit memperkuat fisiknya, dia merasa perlu untuk meredam dirinya sendiri melalui pertempuran. Medan perang abis adalah tempat paling kejam dan kacau di galaksi. Dia memutuskan untuk marah di sini setelah dia mengetahui bahwa avatar Dark Soul Beast telah membangun pintu masuk ranah rahasia yang menuju ke tempat ini. Dia ingin tubuh aslinya mengalami lebih banyak pertempuran, dan membiasakan diri dengan kultivasi dan kecakapan tempurnya yang baru. Dia ingin memeriksa ini sebelum praktisi bela diri kuil bulan dan istana matahari muncul. Berkeliaran di tanah belantara yang dingin dan sunyi, Qinlai menyebarkan kesadaran jiwanya untuk mencari mangsa. Klan Asura dan Dark Soul Beast hampir membantai semua makhluk abis yang tinggal di sini dalam radius beberapa ratus kilometer dari Pilar Es. Tanah ini sejak itu diberi label sebagai wilayah Dark Soul Beast. Dia hanya melihat tumpukan tulang putih saat dia melewati wilayah ini. Mereka mungkin sisa-sisa dan tumpukan tulang yang ditinggalkan oleh klan Asura setelah mereka membunuh musuh mereka dan menyerap darah dan daging mereka.
Dia tidak menemukan makhluk abis lainnya di tempat ini. Dia hanya bisa melakukan perjalanan lebih jauh. Tidak ada matahari, bulan atau bintang di dalam abis. Bagian bawah benua membentuk setiap langit di abis. Karena dia tidak memiliki matahari, bulan atau bintang untuk digunakan sebagai titik acuan, dia tidak tahu jam berapa tepatnya. Dia hanya bisa bergerak maju menuju kejauhan. Udara abis dipenuhi dengan aura kekerasan, haus darah dan menjengkelkan. Matanya berubah merah meskipun dia belum melawan siapapun. Garis keturunan ras dewanya telah diaktifkan secara alami oleh lingkungan ini. Suatu hari, dia akhirnya mendeteksi aktivitas jiwa yang kejam saat dia memindai dengan kesadaran jiwanya. Dia menyadari bahwa jurang maut yang dia deteksi sudah menyerangnya dengan liar saat dia mendeteksinya. Akhirnya, dia tumbuh sedikit bersemangat. Tidak butuh waktu lama sebelum makhluk setinggi 5 meter yang mengaum dengan kulit putih abu-abu, pupil putih dan aura dingin di sekitarnya memasuki penglihatannya. Makhluk itu memiliki cakar aneh yang tampak seperti gigi gergaji dan sayap kelelawar di belakang punggungnya. Kulit putih abu-abunya sekeras batu. Iblis batu neraka Frost peringkat 6. Berkat ingatan avatar Dark Soul Beast, dia mengenali makhluk itu pada pandangan pertama. Iblis batu neraka Frost memiliki garis keturunan iblis jurang peringkat 6. Itu adalah tipe iblis jurang yang paling umum di level ini. Suara mendesing. Iblis batu neraka beku telah mencapainya sebelum dia bisa memikirkan hal lain. Sambil melolong, iblis itu mengayunkan cakar tajamnya ke bawah kepalanya. Aliran dingin juga keluar dari pupil putih Frost Hellstone Devil seperti anak panah. Petir biru menyambar, diikuti oleh dentuman guntur saat pedang jiwa guntur menghantam cakar aneh iblis itu dengan keras. Iblis batu neraka beku praktis jatuh dari langit karena menempatkan seluruh beratnya dan kekuatan ayunannya pada pedang jiwa guntur. Zzz! Lengan senjata Qinlai menjadi mati rasa saat percikan api tersebar. Thunder Soul Blade turun beberapa inci lebih rendah. Pada saat yang sama, panah es Frost Hellstone Devil menghantam dada Qinlai. Dia merasakan sakit saat kekuatan panah embun beku meresap ke dalam dagingnya seperti puluhan ribu sulur es. Dia mengedarkan seni Frost sedikit, dan tubuhnya dengan mudah menyerap sulur es. Dia mengambil kesempatan untuk menendang Frost Hellstone Devil tepat di perut. Iblis setinggi 5 meter itu ditendang sebelum kakinya bahkan bisa menyentuh tanah. Bang! Setelah iblis menyentuh tanah, itu berhenti hanya setelah berguling sekitar belasan meter. Qinlai berkonsentrasi saat merasakan kejutan muncul di wajahnya. Dia berseru, cakarnya masih utuh. Iblis batu neraka beku telah berjuang untuk berdiri. Thunder Soul Blade hanya berhasil meninggalkan retakan yang sangat samar pada cakarnya yang aneh. Pedang jiwa guntur terakhir benar-benar meledak karena tidak mampu menahan energi luar biasa serangga Fudo pertama. Pedang jiwa guntur yang dia pegang saat ini adalah pedang baru yang diberikan kepadanya oleh Song Tingyu. Pedang jiwa guntur yang meledak adalah artefak roh kelas 6 bumi. Tapi bila baru ini disempurnakan menggunakan bahan terbaik yang tersedia di Flaming Sun Island oleh tangan Mo Hai, Tang Siki, dan Evil Infant Boy. Itu juga memiliki diagram roh kuno pada intinya. Akibatnya, pedang jiwa guntur yang baru adalah artefak roh kelas 1 surga. Sebagian besar bilah dan pedang di tanah kekacauan pada level yang sama mungkin akan dihancurkan oleh pedang jiwa guntur dalam bentrokan langsung. Qinlai telah memverifikasi ini secara pribadi ketika pedang jiwa guntur diserahkan ke tangannya. Song Tingyu tampak sangat bangga ketika dia menyerahkan pedang itu padanya. Dia mengatakan bahwa itu adalah ciptaan terbaik Flaming Sun Island. Namun, pedang jiwa guntur baru ini hanya berhasil meninggalkan retakan samar pada cakar aneh iblis batu neraka Frost peringkat 6. Seberapa keras cakarnya? Menurut kategorisasi abis yang kuat, iblis batu neraka Frost seharusnya sama dengan klan binatang kuno dengan garis keturunan peringkat 6 atau praktisi bela diri manusia alam fragmentasi. Namun, Qinlai yakin bahwa tendangannya cukup kuat untuk menyebabkan seorang praktisi bela diri manusia pada tingkat ini meledak seperti balon. Namun, iblis batu neraka Frost perlahan-lahan merangkak kembali setelah berhenti berguling-guling di tanah. Pupil putihnya berkilau dengan cahaya yang sama kejam, dan tak kenal takut seperti biasanya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa fisik abis devil sekuat fisik makhluk kuno yang dia kenal, jika tidak lebih kuat. Makhluk yang bisa menggagalkan ras dewa dan ras jiwa benar-benar kuat. Mata Qinlai bersinar terang. Dia tiba-tiba mengerti mengapa ras paling kuat di dunia, ras dewa dan ras jiwa, akan membentuk pesta dan memburu makhluk abis ini dari waktu ke waktu. Iblis batu neraka Frost peringkat 6 ini sendiri memiliki cakar yang bisa dibuat menjadi artefak roh sekuat pedang jiwa guntur hanya dengan sedikit kerja. Iblis abis adalah makhluk hidup yang lebih tinggi, jadi hati, tanduk, cakar, kulit, daging, dan pupil mereka semuanya adalah material roh yang berharga.
Fisik mereka sangat berguna bagi ras dewa karena ras dewa sangat bergantung pada energi daging dan darah untuk mengembangkan garis keturunan mereka. Jika mereka bisa memakan iblis abis peringkat tinggi setiap hari, mereka pasti akan bisa mendapatkan fisik yang kuat dan kekuatan garis keturunan dengan cepat. Jurang tak terbatas itu sangat luas. Jumlah binatang buas yang kuat di abis praktis tak terhitung banyaknya. Itulah mengapa abis adalah perbendaharaan alami daging dan darah bagi ras dewa. Itulah mengapa mereka membentuk tim dan memburu makhluk dari abis. Hadiahnya sepadan bahkan mempertimbangkan risiko pemusnahan. Ras dewa selalu bersedia melakukan apa saja untuk mengembangkan tubuh fisik dan garis keturunan mereka. Ras dewa. Tiba-tiba, Qin Lai menyadari bahwa dia mungkin akan bertemu dengan tim berburu ras dewa suatu hari nanti jika dia terus menahan diri di dalam abis. Wosh wosh. Sementara dia berpikir, iblis batu neraka Frost menyerang ke arahnya sekali lagi. Cakar hantu menangis darah. Sebuah cakar raksasa berdarah terbentang dari dadanya dan berbenturan dengan cakar aneh iblis batu neraka Frost. Pupu. 3 panah es tajam menghantam dadanya, tetapi dia mengabaikannya dengan fisik ras dewa yang kuat. Sebagai seorang kultivator seni beku, dia sama sekali tidak terluka oleh energi beku di dalam panah es. Sebelum iblis batu neraka Frost bisa menyerangnya lagi, Qin Lai menusukkan pedang jiwa guntur ke pupilnya secepat kilat. Menyembur. Pedang jiwa guntur muncul di sisi lain dari kepala iblis batu neraka beku. Murid iblis neraka peringkat 6 jelas merupakan tempat terlembut di seluruh tubuhnya. Secara alami, tidak ada yang selamat dari serangan seperti ini. Setelah iblis batu neraka beku mati, Qin Lai memotong 2 lengannya. Kemudian, dia mengeluarkan kristal api surgawi, menyalakan api dan mulai memanggang iblis batu neraka Frost di atas kristal dengan segera. Mengingat betapa sulitnya berurusan dengan hanya satu iblis batu neraka Frost peringkat 6, mungkin akan membutuhkan setidaknya 10 orang tim fragmentasi Realm untuk menjatuhkannya dengan aman. Qin Lai menggosok dagunya saat dia memanggang Frost Hellstone Devil. Haruskah aku mengundang Flaming Sun Island dan ras Bolwo Realm ke abis sekarang, atau masih terlalu dini? Daging Frost Hellstone Devil kasar, sulit dikunyah, dan tidak terlalu enak. Namun, vitalitas dan energi darah yang terkandung dalam dagingnya adalah tingkat yang lebih tinggi dari standar peringkat 6 binatang. Qin Lai telah menghabiskan cukup banyak energi daging dan darah akhir-akhir ini karena penggunaan berulang pintu bintang. Oleh karena itu, daging makhluk kuat adalah persis apa yang dia butuhkan untuk memulihkan kekuatannya. Setelah iblis batu neraka Frost peringkat 6 sepenuhnya matang dan di perutnya, dia menemukan energi Qi dan dagingnya sebagian besar dipulihkan. Iblis batu neraka Frost tingginya 5 meter, kira-kira 2 kali tingginya. Fisiknya setidaknya 3 kali lipat miliknya. Namun, dia hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk memasak sepenuhnya Frost Hellstone Devil dan melahapnya secara utuh. Pangkat 7 garis keturunan dan 2 hati telah sangat meningkatkan kemampuannya untuk mencerna makanan daging. Tidak hanya iblis batu neraka Frost gagal membuatnya merasa kembung, dia bahkan merasa lapar setelahnya. Rupanya, satu iblis batu neraka Frost peringkat 6 tidak cukup baginya untuk memulihkan kekuatan penuhnya. Tidak butuh waktu lama bagi iblis batu neraka Frost untuk berubah menjadi sekantong tulang yang dibungkus dengan kulit putih abu-abu yang berdaging. Qin Lai mengeluarkan cincin spasial dan menyimpan mayat iblis dan cakar gigi gergaji di dalamnya. Setelah beristirahat sejenak, dia melanjutkan perjalanannya untuk memburu lebih banyak makhluk di abis battlefield level ini. 2 jam kemudian, 2 iblis brute bertanduk emas peringkat 6 memasuki persepsi jiwanya. Butuh waktu belasan menit dan campuran kekuatan es, kekuatan guntur, dan kekuatan bumi untuk membunuh mereka berdua. Saat melawan iblis, dia memastikan untuk membiasakan dirinya dengan penggunaan kekuatan dan seni rahasia yang berbeda. Dia juga mencoba untuk melibatkan 2 iblis abis dalam jarak dekat dengan fisiknya yang kuat. Iblis brute bertanduk emas bahkan lebih tangguh daripada iblis batu neraka Frost. Tanduk emas di dahinya sangat tidak bisa dihancurkan. Dia secara tidak sengaja ditikam oleh iblis brute tanduk emas dengan tanduknya selama pertarungan, dan sebuah lubang berdarah muncul sebagai hasilnya. Tanduk emas dari iblis brute bertanduk emas mungkin setajam pedang jiwa guntur miliknya. Setelah dia membunuh 2 iblis brute bertanduk emas, memanggang dan melahap daging mereka, dia memulihkan lebih banyak lagi energi daging dan darah, dan luka di dadanya sembuh berkat kemampuan laten pemulihan yang ditingkatkan dari garis keturunan ras dewa. Dia terus berbaris lebih dalam ke abis. Setelah itu, dia mulai menghadapi sejumlah besar iblis neraka dari peringkat 4, 5, atau 6 di sepanjang jalan. Dia akan bertemu dengan makhluk abis, atau beberapa dari mereka, setiap beberapa menit, paling lama 1 jam. Dia tidak pernah perlu menyerang mereka terlebih dahulu.
Iblis abis ini secara otomatis menyerangnya seperti orang gila setelah mereka mencium aroma daging manusia. Satu persatu, iblis abis dibunuh oleh Qinlai. Seiring waktu, dia secara bertahap meninggalkan wilayah avatar Dark Soul Beast. Banyak pertempuran menyebabkan dia menjadi berlumuran darah. Matanya memerah sepanjang waktu. Ada energi kekerasan di mana-mana di dalam abis. Bahkan jika dia tidak melawan makhluk-makhluk itu, tinggal lama di dalam abis masih akan menyebabkan manusia normal menjadi gila dan menjadi haus darah. Secara alami, aura jahat dan berdarah di sekitar Qinlai telah tumbuh lebih tebal selama banyak pertempuran. Suatu hari, dia membunuh seluruh kelompok iblis perang lapis baja perak peringkat 5. Pada titik ini, dia telah sepenuhnya memulihkan energi daging dan darahnya yang halus melalui berburu dan memberi makan. Dia menatap iblis perang lapis baja perak yang baru saja dia bunuh dan renungkan sejenak. Kemudian, dia duduk dengan tenang dan mulai memperbaiki esensi darah kehidupan. Sebelumnya, jumlah esensi darah kehidupan terbesar yang bisa dia saring adalah 500. Itu adalah batas mutlaknya. Setelah melalui banyak pertempuran dan memulihkan energi daging dan darahnya yang disempurnakan menjadi maksimal, dia menemukan bahwa batas jumlah esensi darah kehidupan yang bisa dia sempurnakan telah meningkat lagi. Lantai dari iblis perang lapis baja perak yang mati adalah sumber sempurna dari energi daging dan darah yang disempurnakan, jadi dia menggunakannya untuk memperbaiki esensi darah kehidupannya. 6 jam kemudian, iblis perang lapis baja perak hanya memiliki tulang tembus pandang. Qinlai telah memakan semua sisa daging mereka. Dia telah menambahkan 200 atau lebih esensi darah kehidupan ke dalam repositorinya. Ini belum menjadi batas saya. Saya masih bisa memperbaiki lebih banyak esensi darah kehidupan. Qinlai mengerutkan kening pada bangkai yang dilucuti. Dia tidak punya pilihan selain mencari cara lain. Batu nisan penyegel iblis. Matanya menyala, dan dia mengeluarkan batu nisan tanpa nama yang dikenal sebagai batu nisan pengisi daging dari ras dewa. Suara mendesing. The Demon Sealing Tombstone melayang di atas kepalanya dan mengeluarkan 7 cahaya ilahi yang cemerlang dari tubuhnya. 7 lampu dewa melilit tubuhnya seperti pita segera dan mentransmisikan energi aneh dan misterius ke dalam tubuhnya. Garis keturunan Gatrace-nya tiba-tiba mendidih seperti api. Pangkat 7 garis keturunan Gatrace sepenuhnya diaktifkan oleh 7 cahaya dewa dari Demon Sealing Tombstone. Pada saat yang sama, esensi darah hidupnya mengalir ke batu nisan penyegelan iblis seolah-olah mereka tertarik oleh 7 cahaya dewa. Saat esensi darah hidupnya mengalir ke batu nisan penyegelan iblis, karakter ras dewa yang misterius mulai muncul di permukaannya. Qinlai menatap erat pada kata-kata misterius yang muncul di batu nisan penyegelan iblis. Dia diam-diam menghafal semuanya. Itu adalah transmisi seni rahasia yang menjelaskan cara menyerap daging halus dan energi darah makhluk hidup menggunakan batu nisan penyegel iblis sebagai wadah. Untuk mengeksekusi seni rahasia ini, praktisi bela diri harus memiliki garis keturunan ras dewa peringkat 7. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan ras dewa peringkat 7 yang dapat memanfaatkan batu nisan pengisi daging untuk mengekstrak daging halus dan energi darah dari tubuh segar. Dia tiba-tiba teringat pertama kali dia memasuki makam dewa. Pada saat itu, batu nisan penyegel iblis telah menyerap 7 tubuh roh ke dalam dirinya sendiri saat itu tergantung di udara. The Demon Sealing Tombstone disebut sebagai Flash Filling Tombstone oleh Gatrace. Penggunaan terbesarnya adalah kemampuannya untuk menyimpan daging halus dan energi darah. Selain itu, batu nisan penyegel iblis dapat terhubung dengan 8 mayat dewa dan memberikan akses kepada Qinlai ke daging dan energi darah mereka yang halus. Sama saja, 8 mayat dewa bisa menggunakan daging halus dan energi darah yang tersimpan di dalam batu nisan penyegel iblis. Namun, Qinlai telah membudidayakan dan mempercepat pertumbuhan 8 mayat dewa menggunakan daging halus dan energi darah yang tersimpan di dalam Demon Sealing Tombstone selama bertahun-tahun. Itu tidak memiliki banyak daging halus dan energi darah yang tersisa di dalamnya. Itulah mengapa dia tidak menggunakan batu nisan penyegel iblis untuk memulihkan dirinya sendiri meskipun menggunakan sejumlah besar energi daging dan darah yang disempurnakan untuk membuat pintu bintang. Dia telah memperhatikan bahwa batu nisan penyegel iblis akan mengering sejak beberapa waktu yang lalu. Untuk waktu yang lama, dia telah memurnikan banyak esensi darah kehidupan dan memulihkan kekuatan fisiknya menggunakan daging halus dan energi darah yang tersimpan di dalam Demon Sealing Tombstone. Selain itu, 8 mayat dewa telah mengkonsumsi banyak praktisi bela diri manusia musuh dan daging halus dan energi darah di dalam batu nisan penyegel iblis untuk mengembangkan kekuatan mereka dari tingkat praktisi bela diri alam nirvana manusia ke tahap akhir alam abadi. Qinlai dan 8 mayat dewa telah menggunakan daging halus dan energi darah di dalam Demon Sealing Tombstone tanpa mengisinya kembali selama ini.
Tidak peduli berapa banyak daging halus dan energi darah di dalam Demon Sealing Tombstone, itu hanya masalah waktu sebelum digunakan sepenuhnya. Terlebih lagi, dia bahkan tidak tahu bagaimana cara mengisi kembali energi daging dan darah halus dari Demon Sealing Tombstone. Baru pada saat itulah dia belajar cara menyimpan daging dan energi darah yang disempurnakan di dalam batu nisan penyegel iblis setelah garis keturunannya berevolusi ke peringkat 7. Sudah waktunya untuk menyiapkan persediaan daging dan darah yang disempurnakan untuk diriku sendiri. Mata Qinlai seterang matahari. Dia bisa menemukan 6 Frost Hailstone Devil 15 menit kemudian. Pengalaman pertempurannya telah berkembang dari waktu ke waktu, jadi dia telah menyelimuti tubuhnya dengan kekuatan beku untuk mencegah kekuatan beku panah es menembus tubuhnya. Kemudian, dia menyalakan garis keturunannya dan mengirimkan gelombang api yang tampak seperti lava cair langsung ke musuh-musuhnya. Iblis meraung di bagian atas paru-paru mereka, tetapi mereka secara bertahap ditelan oleh api. Pada titik ini, dia sudah tahu bahwa kelemahan terbesar iblis batu neraka Frost adalah api. Hampir tidak ada cara bagi iblis batu neraka Frost untuk melawan setelah dia melepaskan api keluarga Blaze. Kulit tebal es dan batu yang menutupi 6 iblis batu neraka beku dengan cepat meleleh di bawah api. Tanpa perlindungan kulit keras mereka, Qinlai mampu membunuh 6 iblis batu neraka Frost dengan mudah. Api menyelinap kembali ke tubuhnya seperti ular roh setelah dia menarik garis keturunan Gatrace-nya. Suara mendesing. The Demon Sealing Tombstone terbang dan berhenti di atas 6 Frost Hailstone Devils. 7 lampu dewa terbang keluar dari batu nisan penyegel iblis di bawah komando garis keturunan Qinlai. 7 cahaya dewa melilit 6 iblis batu neraka Frost seperti lintah yang sangat panjang. Tubuh yang masih segar dari iblis batu neraka beku dengan cepat kehilangan energi daging dan darah mereka yang halus. Mayat itu tampak berubah menjadi kantong tulang tepat di depan mata Qinlai. Beberapa menit kemudian, 6 iblis batu neraka beku sepenuhnya terserap, hanya menyisakan tulang belulang mereka. The Demon Sealing Tombstone mampu menyerap daging halus dan energi darah mereka dalam waktu yang luar biasa singkat. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa jumlah daging halus dan energi darah di dalam Demon Sealing Tombstone telah meningkat setelah iblis diserap. Sungguh artefak yang menakutkan dan berdarah. Qinlai tercengang oleh ini. Baru sekarang dia menyadari kegunaan sebenarnya dari Flash Filling Tombstone dan kengeriannya. Daging halus dan energi darah iblis diserap oleh Demon Sealing Tombstone hanya dalam waktu singkat. Proses penyerapan membuat Qinlai ketakutan dan memperbaharui pengakuannya tentang kekuatan ras dewa dan cara hidup yang brutal. Benda ini mungkin langka bahkan di dalam ras dewa, kan pikirnya pada dirinya sendiri. Di sudut lain dari abis, Chang Ye, wanita ras dewa yang pernah bertemu Qinlai di arus ruang yang kacau sedang memburu beberapa iblis gua peringkat 7 di benua yang gelap. Dia ditemani oleh sepupu laki-lakinya yang lebih muda dan tim pemburu ras dewa kecil. Laki-lakinya tampan, dan perempuannya cantik. Mereka memotong daging iblis gua dengan alat yang tajam dan indah. Kemudian, mereka menyangganya di atas kompor tujuan khusus dan memanggang dagingnya. Mereka juga mengumpulkan tulang, bola mata, rambut, dan benda berharga lainnya dari gua iblis yang bisa digunakan sebagai bahan roh. Beberapa saat kemudian, iblis gua benar-benar tidak memiliki apa-apa. Mereka berbicara satu sama lain sambil duduk di samping kompor dan mencabik-cabik daging gua iblis. Sister Chang Ye, saya mendengar bahwa Anda bertemu dengan seorang anak manusia dengan garis keturunan keluarga Blaze ketika Anda melakukan perjalanan ke aliran ruang kacau Spirit Realm. Seorang pemuda tampan dengan rambut merah mencolok, pupil merah dan fisik berotot bertanya sembarangan, apa peringkat garis keturunannya lagi? 1 tingkat lebih rendah dari milikmu. Chang Ye meliriknya sebelum menjawab dengan acuh tak acuh, tapi jika garis keturunanmu masih di peringkat 6, kamu akan lebih lemah darinya. Apa? Para pemuda di sekitar kompor berseru. Saudari Chang Ye, apakah Anda yakin Yan Feng tidak sekuat orang itu di peringkat 6? Seorang wanita menawan dari keluarga kegelapan mengangkat alisnya yang cantik karena terkejut. Dia jelas tidak bisa mempercayai penilaian Chang Ye. Yan Feng yang tinggi dan tampan adalah anggota keluarga Blaze. Dia tidak bisa membantu tetapi terlihat masam ketika dia mendengar penilaian Chang Ye tentang kekuatannya. Dia mendengus sebagai tanggapan. Kakakku tidak bercanda. Pemuda Gatrace tampan lainnya dengan rambut merah yang sama memandang keduanya. Bahkan aku tidak sekuat dia di peringkat 6, kurasa. Nama pemuda ini adalah Gansing. Dia adalah sepupu muda Chang Ye, dan dia telah muncul di arus ruang yang kacau sebelumnya. Apakah kamu serius? Giliran Yan Feng yang terlihat terkejut. Gansing mungkin lebih muda, tetapi garis keturunannya berada di peringkat 7, dan kemampuan latennya lebih kuat darinya. Dia tahu betul bahwa Gansing sedikit lebih kuat darinya.
Pada awalnya, Yan Feng tidak percaya penilaian Chang Ye. Namun, pengakuan Gansing bahwa anak manusia keluarga Blaze itu mungkin lebih kuat darinya ketika dia berada di peringkat 6 tidak memberinya pilihan selain mempercayai kata-kata mereka. Apakah dia benar-benar kuat? Seru wanita menawan dari keluarga kegelapan. Pada garis keturunan peringkat 6, dia sudah mengalami transformasi, peningkatan pemulihan, dan pengapian. Ketiga kemampuan laten ini semuanya adalah kemampuan yang sangat langka dan kuat dalam garis keturunan keluarga Blaze. Chang Ye merenung sejenak sebelum melanjutkan, pengapian khususnya, adalah salah satu kemampuan laten paling penting dalam keluarga Blaze. Hanya keturunan dengan garis keturunan paling murni yang memiliki kesempatan untuk membangkitkan kemampuan ini. Selain itu, sebagian besar anggota keluarga Blaze yang membangkitkan bakat ini harus menunggu sampai garis keturunan mereka berevolusi ke peringkat 7. Pengapian. Apakah Anda benar-benar yakin? Yan Feng gemetar. Saya, Chang Ye mengangguk sedikit. Itu bukan hal yang paling menakutkan tentang dia. Entah bagaimana, dia mampu menembus penjara kegelapanku meskipun dia hanya berada di peringkat 6. Bagaimana mungkin, anak-anak dari keluarga kegelapan berseru serempak. Dia telah menggunakan formasi misterius untuk membebaskan diri. Formasi itu, telah menyentuh esensi dari hukum dunia, kata Chang Ye dengan getir. Para pemuda ras dewa terdiam ketika mereka mendengar ini. Gansing, menurutmu siapa orang tuanya di keluarga Blaze? Beberapa saat kemudian, Yang Feng bertanya sambil mengerutkan kening, bukankah kita sudah mencoba menggabungkan darah kita dengan ras di alam roh ketika kita masih mengendalikan alam itu? Ras kami tidak dapat mengandung anak dengan salah satu ras Spirit Realm, kan jadi bagaimana orang ini bisa muncul? Aku tidak tahu. Gansing menggelengkan kepalanya. Sister Chang Ye, apakah Anda memberitahu petinggi tentang dia? Wanita dari keluarga kegelapan bertanya. Tentu saja, jawab Chang Ye. Apa yang mereka katakan? Yan Feng bertanya dengan mendesak. Mereka juga cukup bingung dengan kelahirannya. Namun, saya tidak dapat memperoleh darah darinya, jadi kami masih belum tahu siapa ibunya sekarang, jelas Chang Ye. Ketika parti kita mendapatkan cukup makanan daging dari abis battlefield, kita akan kembali ke Spirit Realm dan menaklukkannya sekali lagi. Yan Feng mendengus. Setelah itu, hanya masalah waktu sebelum kita menemukannya. Ketika itu terjadi, kita akan dapat mengetahui asal-usulnya yang sebenarnya melalui darahnya. Alam roh telah menjadi jauh lebih kuat sejak terakhir kali kita menginjakkan kaki di alam itu. Untuk memerintah alam roh sekali lagi, para ahli dari setiap keluarga telah berkelana ke abis untuk menimbun daging. Daging ini akan menjadi bekal tentara kita, dan daging iblis abis adalah satu-satunya hal yang dapat membantu kita memulihkan kekuatan kita dengan cepat dan mempertahankan kekuatan kita dalam pertempuran. Chang Ye tampak sedikit bersemangat ketika dia mengatakan ini, tetapi tiba-tiba dia berkata, sangat disayangkan bahwa keluarga Blaze telah kehilangan Flash Filling Tombstone, atau kita akan bersiap jauh lebih awal. 5 batu nisan pengisi daging dapat bekerja sama untuk menciptakan formasi daging dan darah yang dapat melahap setiap iblis abis di seluruh level. Gansing menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Jika Flash Filling Tombstone keluarga Blaze masih ada, para pemimpin dari 5 keluarga akan bekerja sama untuk membentuk formasi dan melahap beberapa level daging dan darah abis battlefield. Kami akan bisa mengumpulkan semua makanan daging yang kami butuhkan untuk menyerang alam roh dalam sekali jalan. Apa yang bisa kita lakukan? Flash Filling Tombstone keluargamu telah hilang bersama kepala keluarga sebelumnya dari keluarga Blaze. Chang Ye menghela nafas. Kita akan berada di Spirit Realm sekarang jika kita memiliki kelima Flash Filling Tombstones bersama kita, bukan abis battlefield. Betapa malangnya, para junior dari ras dewa menghela nafas di antara mereka sendiri. Sementara itu, di tempat lain di abis, iblis naga badai peringkat 7 terbang melintasi gurun yang beku dan sunyi. Setan naga badai sepanjang 15 meter memiliki kepala naga yang tampak menyeramkan dan sepasang sayap hitam besar. Petir ungu menari dengan kejam di dalam pupil ungu gelapnya. Itu diikuti oleh banyak iblis perang lapis baja perak peringkat 5, iblis batu neraka frost peringkat 6 dan iblis brute tanduk emas. Itu adalah sekelompok iblis neraka. Wah, wah. Iblis naga badai melolong marah dalam bahasa abis sebelum kilat ungu di matanya melesat ke langit dan meluas ke dinding jiwa yang tampak seperti jaring. Itu menjelajahi sekelilingnya untuk mencari makhluk hidup. Iblis terus meneriakkan perintah keras setiap kali bertemu iblis abis peringkat rendah selama penerbangannya. Iblis peringkat rendah ini dengan patuh mengikuti di belakang iblis naga badai. Naga peringkat 7 ini adalah bawahan abis Lord Bahtes. Belum lama ini, ia telah menerima perintah jiwa dari Bahtes yang menginstruksikannya untuk berpatroli di area ini dan mencari tahu mengapa sejumlah besar iblis peringkat rendah terbunuh akhir-akhir ini. Setelah mengumpulkan sekelompok besar iblis neraka peringkat 5 dan 6,
iblis naga badai peringkat 7 berangkat untuk menemukan penyusup pembunuh. Sementara itu, Qinlai memerintahkan Demon Sealing Tombstone untuk melahap 3 peringkat 6 Abyss Devils di tengah beberapa batu beku raksasa. 3 iblis neraka dibekukan oleh kekuatan beku mutlaknya, dan mereka belum sepenuhnya mati. Mereka bahkan berteriak ketakutan saat Demon Sealing Tombstone melepaskan 7 cahaya dewa dan melahap semua energi daging dan darah mereka yang halus. Qinlai menatap proses dengan konsentrasi. Beberapa saat kemudian, ketiga iblis neraka tersedot kering oleh batu nisan penyegel iblis. Mata Qinlai berbinar setelah dia mengamati sejenak. Dia bergumam pada dirinya sendiri, ketika jiwa makhluk hidup masih utuh, tubuh tidak akan kehilangan energi darah dan dagingnya terlalu cepat. Itulah sebabnya hilangnya daging halus dan energi darah minimal saat mengekstraksi dari makhluk hidup yang masih hidup. Namun, setelah jiwa makhluk hidup binasa, tubuh akan segera membocorkan energi daging dan darah yang halus secara tak terkendali dan dalam jumlah besar. Dia secara bertahap mulai memahami. Iblis abis harus tetap hidup sampai batu nisan penyegel iblis selesai mengekstraksi daging dan energi darahnya yang halus. Dengan cara ini, itu bisa mengekstrak jumlah maksimum daging halus dan energi darah. Jika dia membunuh iblis abis terlebih dahulu sebelum melakukan proses penyerapan, iblis abis akan kehilangan sekitar 40% energi daging dan darahnya yang halus. Efisiensi penyerapan The Demon Sealing Tombstone akan menurun dalam jumlah besar sebagai hasilnya. Setelah dia memastikan fakta ini, Qinlai memutuskan bahwa dia akan menjaga mangsanya tetap hidup ketika dia memburu lebih banyak iblis neraka di masa depan. Dengan cara ini, dia bisa menyimpan lebih banyak daging dan energi darah yang lebih halus di dalam batu nisan penyegelan iblis. Alis Qinlai berkerut sesaat saat dia memasukkan kulit dan tulang 3 peringkat 6 iblis ke dalam cincin spasial. Dia bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya aku kehabisan ruang di sini. Sejak dia mulai berburu, dia memasukkan semua tulang dan kulit raksasa dari Abyss Devils yang dia buru ke dalam cincin spasial. Itulah mengapa cincin spasialnya kehabisan ruang. Tujuan awalnya ketika dia memasuki Abyss adalah untuk membuat dirinya marah. Dia tidak mengharapkan iblis neraka untuk hidup, berjalan harta karun sebelum dia datang ke sini, jadi dia tidak membawa terlalu banyak cincin spasial pada dirinya. Persiapan saya tidak cukup. Saya harus membawa lebih banyak cincin spasial saat berikutnya saya datang ke sini, pikirnya pada dirinya sendiri. Pada saat inilah ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi waspada. Dia segera melepaskan kesadaran jiwanya. Jiwa yang kejam memimpin sekelompok jiwa yang lebih lemah dan berkeliaran di daerah terdekat. Saat dia merasakan mereka, dia segera menyadari bahwa itu adalah sekelompok iblis neraka yang berjumlah hampir 100. Mereka datang untukku. Dia segera mengerti motif mereka. Seperti yang dia duga, iblis naga badai peringkat 7 mengeluarkan raungan marah dan menyerangnya segera setelah dia merasakannya. Abyss Devil peringkat 7 sekuat praktisi bela diri Nirvana Realm manusia. Namun, kekuatannya yang sebenarnya pasti jauh lebih tinggi dari itu. Qinlai berubah serius. Setiap iblis yang dia temui sejauh ini adalah peringkat 5 atau peringkat 6. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan iblis abis peringkat 7 lawan yang sulit. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi serius. Mata dan rambut Qinlai memerah. Kekuatan garis keturunannya telah sepenuhnya diaktifkan. Suara mendesing. Suara mendesing. Api merayap keluar dari tubuhnya dan melingkar di tengah-tengah batu beku. Udara dalam jarak 100 meter dari Qinlai menjadi dipenuhi dengan energi yang berapi-api hanya dalam waktu singkat. Api panas lava juga diisi dengan kekuatan korosif. Itu menyebabkan es di sekitar mereka menjadi agung, uap asam menyebar ke sekitarnya. Pada saat yang sama, domain aneh yang terbuat dari api perlahan muncul. Itu adalah kemampuan laten garis keturunan peringkat 7, Flame World. Di dalam Flame World, darah Qinlai mendidih dan melepaskan karakter ilahi api yang tak terhitung jumlahnya. Pengapian, transformasi, dan kemampuan laten garis keturunan pemulihan yang ditingkatkan dalam segala hal. Sebuah dunia api telah terbentuk di sekelilingnya. Dia adalah penguasa dunia kecil ini, dan dia peka terhadap perubahan sekecil apapun di wilayahnya. Dia bisa dengan jelas merasakan iblis naga badai peringkat 7 menerobos ke dunia apinya saat memimpin sekelompok hampir 100 peringkat 4, 5, dan 6 iblis neraka. Saat iblis abis memasuki dunia api, dia segera dapat merasakan tanda kehidupan mereka, kekuatan jiwa mereka dan bahkan struktur tubuh mereka. Di dalam Flame World, dia merasa seperti dewa literal. Wah, wah. Iblis naga badai melolong dalam bahasa abis sambil mengepakkan sayapnya yang lebar dalam upaya untuk memadamkan api Flame World menggunakan angin keras dari gurun beku. Gelombang iblis neraka peringkat 5 dan 6 bergerak melewati iblis naga badai dan menyerang Qinlai. Masing-masing jiwa mereka keras,
gila dan destruktif. Emosi negatif ini memasuki pikiran Qinlai seperti aliran yang tidak terlihat dan bergejolak. Saya Drey, bawahan Lord Bahtes. Dia telah memerintahkan kita untuk mengobrak-abrik semua orang luar. Iblis naga badai peringkat 7 terus berteriak dalam bahasa abis battlefield untuk mengarahkan iblis abis peringkat rendah menuju Qinlai sambil masih mengepakkan badai. Iblis naga badai bernama Drey tidak langsung menyerang Qinlai. Menatap api yang menutupi pemuda dari jauh, tiba-tiba berkata, "Ras dewa, anak muda dari keluarga Blaze. Memikirkan bahwa seseorang sepertimu akan berani menjelajahi wilayah Lord Bahtes sendirian. Kamu pasti ingin bunuh diri." Jelas, iblis abis tahu tentang ras dewa. Faktanya, mereka sangat akrab dengan keluarga besar ras dewa. Bermandikan api, Qinlai bahkan tidak melihat iblis abis peringkat rendah menyerang ke arahnya. Mata merah darahnya terpaku pada badai naga iblis. "Apakah kamu sendiri pernah melihat Gatrache?" Dia berbicara dalam bahasa umum abis. Setelah dia bergabung dengan avatar Dark Soul Beast, dia secara alami memahami bahasa abis, bersama dengan pengetahuan dasar tentang tempat itu. Ras dewa, ras jiwa, dan ras roh sering berkelana ke abis. Kenangan dari ketiga ras ini sangat terpatri di dalam garis keturunanku. Iblis naga badai mengepakkan sayapnya dan melolong. Mereka menganggap abis sebagai ladang perburuan mereka, masuk ke sini dan membunuh kita untuk tujuan mereka sendiri. Tapi mereka tidak selalu bisa kembali dengan tangan penuh. Selama jutaan tahun, makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya telah diistirahatkan abadi di abis. Abis kita memiliki level tak terbatas, dan setiap level memiliki banyak Lord dan Great Lord yang kuat. Tidak ada ras yang bisa benar-benar menaklukkan abis untuk diri mereka sendiri. Mereka hanya bisa menang di level sesekali. Abis akan selalu menjadi milik ras abis. Semua orang yang tidak pantas berada di sini pada akhirnya akan binasa di abis. Kematian adalah nasib terakhir kalian orang luar. Sikap mengancam iblis naga badai peringkat 7 membuat iblis peringkat rendah yang menyerang Qinlai mengaum setuju. Ras dewa, ras jiwa, dan ras roh. Tiba-tiba, Qinlai menyadari bahwa bayi perempuan yang lahir dari roh iblis bermata 8 dan wanita berambut biru bermata biru yang pernah bertarung dengan perlombaan jiwa di dalam saluran jurang mungkin dari apa yang disebut perlombaan roh. Ada level yang tak terhitung jumlahnya di dalam abis. Setiap level memiliki banyak tuan dan tuan besar. Lord of the Abyss adalah makhluk dengan peringkat 9 garis keturunan abis. Mereka sekuat ahli Void Realm manusia. Seorang Great Lord of the Abyss adalah makhluk dengan peringkat 10 garis keturunan abis. Mereka adalah makhluk hidup puncak yang sekuat praktisi bela diri Genesis Realm manusia. Lord dan Great Lord of the Abyss terkunci dalam konflik abadi. Sangat sedikit dari mereka yang bisa berinteraksi secara damai satu sama lain. Binatang buas dari abis memiliki kemampuan reproduksi yang tinggi. Dengan saling membunuh dan memakan daging orang lain, mereka tumbuh dan berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Ini adalah ras yang kuat dan jahat yang jumlahnya sepertinya tidak akan pernah habis. Ras dewa, ras jiwa, dan ras roh semuanya menganggap medan perang abis sebagai peternakan daging terkaya di seluruh galaksi. Mereka sering datang ke sini untuk berburu makanan daging. Namun, makhluk abis bukanlah domba yang menunggu untuk disembelih. Terlepas dari kekuatan luar biasa ras dewa, ras jiwa, dan ras roh, bahkan mereka hanya bisa membangun dominasi mereka di beberapa level abis yang dipilih. Berkali-kali, ras yang kuat ini menderita banyak korban dan diusir oleh penguasa besar abis. Semua bentuk kehidupan harus melalui baptisan berdarah dan kejam jika mereka ingin mengembangkan diri dan naik ke ketinggian baru. Qinlai merenung sejenak. Setelah selamat dari invasi ras dewa, umat manusia berhasil mencuri garis keturunan ras kuno yang kuat dan mengembangkan diri mereka sendiri sedemikian rupa sehingga mereka telah menjadi penguasa alam roh saat ini. Sebuah ras harus meredam diri mereka sendiri melalui pertumpahan darah dan menghadapi ancaman kepunahan untuk benar-benar menemukan potensi baru dan berkembang menjadi spesies yang kuat. Tiba-tiba, dia memutuskan bahwa dia akan mencoba memimpin orang-orang di Tanah Kekacauan dan ras alam Boluo ke dalam medan perang abis. Dia ingin pasukan peringkat perak dari Tanah Kekacauan dan apa yang disebut ras kuno yang kuat dari alam Boluo untuk mempelajari betapa menakutkannya penghuni abis sebenarnya. Dia ingin menempatkan mereka melalui persidangan abis lebih awal dari yang dia rencanakan. Ada ras kuat yang tak terhitung jumlahnya di galaksi yang luas. Ras manusia, ras raksasa, ras binatang kuno, ras asura, dan ras lainnya di dekat Spirit Realm bukanlah bentuk kehidupan puncak dari keseluruhan rantai makanan. Ras dewa, ras jiwa, ras roh, berbagai makhluk abis dan makhluk bayangan misterius adalah ras paling menakutkan di seluruh galaksi.
Mereka adalah orang-orang yang duduk di atas semua spesies. Hanya masalah waktu sebelum ras besar dari dan di sekitar alam roh akan menjalani baptisan darah yang merupakan invasi dari ras puncak itu. Jika mereka tidak ingin dimusnahkan sebagai ras, maka mereka harus membuat persiapan sedini mungkin dan mengembangkan diri lebih cepat. Sementara dia berpikir untuk dirinya sendiri, kelompok pertama dari peringkat 6 iblis abis akhirnya mencapai dia. Seni rahasia garis darah. Cincin matahari yang membara. Piringan api besar terbentuk dan bersinar seperti matahari sebenarnya di dalam dunia api. Cincin matahari yang terbakar tiba-tiba menukik ke tengah-tengah iblis neraka peringkat 6 dan meledak seperti matahari yang sekarat. Api mengalir ke cincin api raksasa seperti meteor. Iblis abis peringkat 6 langsung dibanjiri oleh api dan lahar. Pada saat yang sama, Qinlai berlari keluar seperti kilat dan mendekati iblis naga badai. Peringkat 7 garis keturunan keluarga Blaze. Iblis naga badai berteriak, "Badai es!" Ruram. Di suatu tempat yang jauh, banyak batu es raksasa tiba-tiba terbang ke udara. Batu es yang tingginya puluhan meter bergabung bersama untuk membentuk hujan meteor beku dan menghujani dunia api Qinlai. Ketika iblis naga badai peringkat 7 mengaktifkan garis keturunannya, kulitnya berubah menjadi es dan batu yang tebal. Api menakutkan Qinlai sebenarnya tidak bisa mencairkan es di tubuhnya sama sekali. Wah! Abis bukanlah tempat di mana kamu bisa bertindak sesukamu. Iblis naga badai peringkat 7 menggunakan garis keturunannya untuk mengendalikan bongkahan es dengan berbagai ukuran saat dia melolong dan dengan marah melawan dunia api. Potongan es yang sangat besar itu seringan udara dalam satu saat, dan seberat meteor di saat berikutnya. Iblis naga badai tampaknya berubah menjadi batu di dunia api yang terbakar. Dia tidak terpengaruh oleh api. Potongan es jatuh dengan cepat dari langit seperti pertanda kiamat. Qinlai terbang ke langit, neraka es turun ke atasnya. Seperti yang diharapkan, peringkat 7 iblis jurang maut itu luar biasa. Qinlai mengerutkan kening. Saat batu es akan mencapainya, dia menggunakan Blitz Thunder Escape dengan cairan kolam petir di titik akupunturnya. Zzz! Sebuah sambaran petir biru melintas saat pemuda itu menghilang. Hujan es yang turun kehilangan sasarannya. Iblis naga badai peringkat 7 berseru kaget dan buru-buru menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk menstabilkan bongkahan es. Meteor es yang sangat besar tiba-tiba melayang di udara. Mata iblis naga badai melintas dengan cahaya ganas. Jiwanya tiba-tiba bergerak, berubah menjadi benang yang memenuhi langit dan menutupi daerah sekitarnya. Teriaknya saat tiba-tiba berbalik. Tubuh Qinlai terbentuk di belakang sayapnya seperti hantu. Bola besar guntur meraung saat mereka menabrak sayapnya yang lebar. Sayap iblis naga badai terbakar hitam oleh bola petir. Binatang itu mulai bergetar secara dramatis. Retak-retak-retak. Lapisan es tebal yang menutupinya secara bertahap retak saat kilat menyambar dan guntur meraung. Saat pelindung es retak, daging yang menghitam di bawahnya secara bertahap terbuka. Iblis naga badai mengepakkan sayapnya, menahan rasa sakit yang mengikuti dan menyerbu ke tanah, melolong. Di tanah ada banyak iblis abis peringkat 5 dan 6 yang dengan cepat mengelilinginya. Orang terkutuk. Orang pembawa sial dia. Iblis naga badai mengutuk menggunakan bahasa abis. Mata ungu gelapnya bersinar dengan cahaya jahat. Mutasi garis darah. Saat dia berteriak, sosoknya yang sudah sangat besar berubah lagi. Pola ungu misterius yang tampak seperti bunga menakutkan pertama kali muncul di matanya dan kemudian dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Dalam beberapa saat, kulit iblis naga badai ini ditutupi dengan pola bunga ungu. Iblis naga badai ini berukuran 2 kali lipat. Sepasang tanduk berkedip dengan cahaya ungu juga tumbuh dari kepalanya. Ekspresi Qinlai menjadi muram. Bola guntur yang dia bentuk menggunakan cairan kolam petir semuanya mengenai iblis naga badai, tetapi masih tidak dapat melukai iblis neraka peringkat 7 ini. Dia hanya bisa memecahkan armor batu es yang dikenakannya. Iblis naga badai yang marah sekali lagi menggunakan seni garis keturunan rahasia setelah turun ke tanah, dan bermutasi lagi. Setelah mutasinya, iblis naga badai tidak hanya menggandakan ukurannya, bahkan vitalitas dan kekuatan fisiknya berlipat ganda. Ini berarti kekuatan iblis naga badai juga meroket. Qinlai mengerutkan kening. Hanya satu peringkat 7 abis devil ini yang memiliki kemampuan untuk memanggil hujan meteor es, menutupi dirinya dengan lapisan es tebal, dan mengubah garis keturunannya. Dia tidak tahu apakah makhluk abis memiliki cara untuk mencapai alam roh. Apa yang dia tahu adalah bahwa jika Lord dari setiap level abis mengambil ras mereka dan memasuki alam roh, mereka akan lebih berdarah dan lebih kejam daripada ras dewa di masa lalu. Dia percaya bahwa jika itu adalah ras abis yang telah memasuki alam roh 30.000 tahun yang lalu, ras alam roh akan punah sekarang. Ras abis lebih brutal dan haus darah daripada 3 ras Ghoul.
Mereka akan mengobrak-abrik dan memakan semua yang bukan jenisnya. Minggir! Iblis naga badai berteriak. Saat dia mengepakkan sayap besarnya yang telah berlipat ganda, banyak dari iblis neraka peringkat 5 dan 6 terlempar ke udara. Mata ungu gelapnya menatap Qin Lai, pola bunga ungu di matanya berkedip dengan energi ungu yang mempesona. Oh! Qin Lai meringis. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah seseorang mengunci jiwanya. Selama dia bergerak dalam area tertentu, dia tidak bisa melepaskan penguncian ini. Dia segera tahu bahwa badai naga iblis telah menggunakan beberapa seni rahasia untuk melacak jejak jiwanya. Jika dia berada di dekat iblis naga badai, iblis abis peringkat 7 ini akan tahu lokasi tepatnya. Bahkan jika dia menggunakan Blitz Thunder Escape, iblis naga badai akan tahu kemana dia melintas. Ini adalah abis. Ini adalah surga yang melahirkan berbagai ras abis. Domain dari garis keturunan peringkat 7 Anda tidak dapat mengubah hukum abis battlefield. Iblis naga badai berteriak dengan liar, aku, Drey, memiliki garis keturunan peringkat 7 dari iblis neraka, tidak kalah dengan garis keturunan ras dewamu. Di dalam jurang, dunia apimu tidak dapat menciptakan dunia api yang sebenarnya. Terutama ketika level ini jurang itu sangat dingin. Wosh wosh. Saat iblis naga badai berteriak, angin dingin di luar Flame World meraung dan datang seolah-olah tertarik oleh garis keturunan peringkat 7. Dunia api yang dimanifestasikan dari garis keturunan Qin Lai mulai menunjukkan retakan saat angin yang menusuk tulang bertiup. Sayap iblis naga badai mengepak dengan liar. Dengan itu sebagai pusatnya, sebuah dunia kecil yang terbuat dari angin dingin terbentuk. Ketika dunia kecil ini terbentuk, angin dingin di luar 1000 kali lebih tertarik ke arahnya. Lebih banyak aliran energi es yang dibebankan ke dunia api seperti sungai besar. Dunia api akan runtuh. Garis keturunan peringkat 7 dari ras tingkat tinggi mungkin mengandung benang hukum dunia. Benang ini dapat bermanifestasi di dunia dan alam rahasia, dan bahkan menyentuh kebenaran alam semesta. Garis keturunan ras dewa Anda dapat melakukannya, tetapi juga bisa, peringkat 7 garis keturunan iblis abis saya. Teriak iblis naga badai. Saat dia berteriak, angin dingin mulai bertiup melalui celah-celah di Flame World. Api di Flame World menjadi cahaya lilin yang goyah tertiup angin setelah angin dingin masuk. Cincin matahari terbakar yang mengamuk melalui kelompok iblis semakin lemah, yang dimanfaatkan oleh iblis abis, menghentikan pengejarannya. Ketika celah muncul di dunia api, seni rahasia ras dewa yang terbentuk dari garis keturunan keluarga Blaze tidak lagi ditingkatkan. Qin Lai menyipitkan matanya dan merasakan perubahan di dunia api dengan jiwanya. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Flame World sedang dipengaruhi oleh domain lain. Domain itu berasal dari iblis naga badai yang memiliki peringkat 7 garis keturunan iblis neraka. Ini adalah abis, jurang dingin abadi. Flame World yang lahir dari garis keturunan peringkat 7 tidak dapat menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya di sini, tutupnya. Pikirannya bergerak. Kemampuan laten Flame World dalam garis keturunannya dengan santai disingkirkan. Aliran api yang tak terhitung jumlahnya memasuki darahnya dari daerah sekitarnya seperti pita darah. Dunia api tiba-tiba menghilang. Hahaha, sepertinya kamu tidak bisa menahan bocah. Iblis naga badai tertawa liar. Seni beku, bidang konsep beku. Pikiran Qin Lai bergerak. Aura dingin menguasai tubuhnya. Dalam sekejap, pikirannya menjadi sedingin es, matanya yang sebelumnya merah tua kembali ke warna normalnya, digantikan oleh lapisan es sebagai gantinya. Di matanya kembali normal dan lapisan es menutupinya. Saat dia menyalurkan Frost Arts dan menyesuaikan kondisi mentalnya untuk menghasilkan Frost Concept Field, domain yang sangat dingin yang diciptakan oleh Hurricane Dragon Devil tiba-tiba menjadi arena pertempuran yang telah dia sesuaikan dengan baik. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Iblis naga badai peringkat 7 berteriak saat Qin Lai menghasilkan Frost Concept Field. Iblis peringkat 5 dan peringkat 6 juga berteriak, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Ras dewa, menggunakan ribuan milenium, mereka tidak dapat bergabung dengan garis keturunan dari 5 keluarga besar. Ini benar-benar mustahil. Iblis naga badai menatap tajam ke arah Qin Lai, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Garis keturunan keluarga Blaze tidak akan bisa bergabung dengan garis keturunan keluarga Es yang mendalam. Tidak ada anggota ras dewa yang bisa memiliki dua garis keturunan yang berbeda. Ini tidak mungkin. Keluarga Es yang mendalam, mata Qin Lai bersinar terang. Apakah proyek darah sempurna ras dewa berhasil? Iblis naga badai terdiam dan berteriak. Qin Lai bergetar dan berteriak, kamu tahu tentang proyek darah sempurna. Proyek darah sempurna dari ras dewa sudah lama tidak menjadi rahasia di antara ras tinggi. Iblis abis peringkat 7 ini mendengus dan berkata, keluarga ras dewa, terlepas dari bagaimana mereka berpasangan, anak-anak yang lahir dari persatuan mereka hanya akan memiliki satu garis keturunan.
Untuk menggabungkan garis keturunan dari 5 keluarga, ras dewa merancang proyek darah sempurna. Mereka mencoba menggunakan ras lain sebagai media, mereka mencoba menggunakan garis keturunan ras damai untuk bergabung dengan garis keturunan dari 5 keluarga dan menciptakan darah sempurna. Dengan begitu, keturunannya akan memiliki ciri-ciri semua keluarga. Tetapi dalam ribuan milenium, ras dewa menguji garis keturunan ribuan ras, tidak dapat berhasil. Itulah mengapa darah sempurna seharusnya tidak mungkin dicapai. Iblis abis ini tahu banyak detail tentang proyek darah sempurna ras dewa. Ras dewa belum berhasil dalam proyek darah sempurna mereka selama ribuan milenium. Mereka tidak dapat berhasil tanpa peringatan atau berita sebelumnya. Iblis naga badai menatap dengan mata ungu ke arah Qinlai. Sayapnya yang lebar mengepak keras dan membentuk hembusan angin yang lebih kuat. Kehadiran jiwanya yang sangat besar datang seperti air pasang dan menutupi area di sekitar Qinlai. Tidak, energi dinginmu tidak berasal dari darahmu. Sesaat kemudian, iblis jurang peringkat 7 ini berteriak lagi. Energi dingin tidak berasal dari garis keturunan. Ini berarti bahwa garis keturunan keluarga Blaze dan Profound Ice belum bergabung bersama. Aku benar, bagaimana mungkin proyek darah sempurna dari ras dewa begitu mudah diwujudkan? Itu mulai berteriak lagi. Aliran angin dingin yang mengerikan mengamuk di seluruh dunia dengan itu sebagai pusatnya. Iblis abis dari peringkat yang lebih rendah terlempar ke kiri dan ke kanan oleh gelombang liar yang dihasilkannya. Qinlai mendengus dan menghilang dalam sekejap. Kali ini, kamu tidak bisa lepas dari kunci jiwaku. Energi ungu melintas dan melintas di mata iblis naga badai. Itu membentuk jaring cahaya ungu yang mengeluarkan energi dingin dan tiba-tiba melesat ke tempat yang tampaknya acak. Area yang ditutupi jaring cahaya ungu menyala dengan kilat biru saat Qinlai muncul. Begitu dia muncul, jaring cahaya ungu itu tiba-tiba mengencang dan benar-benar menahannya. Aku menangkapmu. Iblis naga badai menjilat bibirnya dan berkata, daging ras dewa itu enak. Aku akan makan enak hari ini. Di abis, itu adalah seleksi alam. Ras dewa, ras jiwa, dan ras roh memperlakukan ras abis sebagai mangsa untuk diburu. Penghuni asli abis adalah sama. Mereka menganggap orang luar sebagai makanan yang enak. Pemenang akan menikmati rampasan, itu adalah aturan abis yang tak terputus. Di mata badai naga iblis, Qinlai, yang terperangkap dalam jaring cahaya ungu, adalah rampasan perangnya, tanda kemenangan. Zes. Petir ungu menembus tubuhnya, dan menyebabkan daging Qinlai merasa mati rasa. Energi fisiknya sepertinya tidak dapat berkumpul bersama. Ini seperti diracun. Kemampuan laten Bloodline Korosi. Begitu pikiran ini muncul, kemampuan laten Silver Streak Heavenly Snake diaktifkan. Dia menggunakan sifat korosif dari kemampuan untuk menyingkirkan pengekangan di tubuhnya. Benang kabut berdarah merah tua tumpah dari tubuhnya dan menutupinya dari pandangan. Di dalam kabut itu, energi petir ungu yang menahan tubuhnya tampak seperti es yang dicairkan oleh api dan dengan cepat menghilang. Cairan ungu menetes dari tubuhnya. Kesemutan yang dia rasakan langsung hilang. Ark, iblis naga badai meraung dengan marah. Tetesan cairan ungu itu adalah esensi darah kehidupannya. Jaring petir ungu itu dibuat murni dari kekuatan garis keturunannya. Ketika Qinlai menggunakan korosi Silver Streak Heavenly Snake untuk membubarkan jaring petir ungu di sekitarnya, esensi darah kehidupannya juga telah terkorosi. Ini segera menyebabkan cedera hebat pada iblis naga badai. 9 ledakan guntur. Setelah membebaskan diri dari jaring petir ungu, seluruh tubuh Qinlai diselimuti kabut darah merah gelap. Matanya memancarkan kilat yang menyilaukan. Dia melepaskan 9 bola guntur, yang menyala dengan kilat biru seperti bintang terpanas. Setiap bola berisi tetesan kolam pencahayaan yang kuat dan energi guntur terliar. Ketika bola petir turun, mereka membentuk formasi aneh. Bum bum bum. 9 bola guntur mengenai kepala iblis naga badai. Pada saat ini, kepala besar dari iblis abis peringkat 7 ini digiling untuk ditempel. Darah ungu menyembur keluar. Darah ungu. Menurut ingatan avatar Dark Soul Beast, hampir semua iblis abis peringkat tinggi memiliki darah ungu. Ekspresi Qinlai berubah. Di Nether Realm, ketika anggota Dark Nether Rache akhirnya terbangun, darah mereka juga berwarna ungu. Klan Dark Nether dengan garis keturunan peringkat 10 memiliki kemampuan transformasi inti laten. Ketika ditransformasikan ke dalam wujud Demon Gods, mereka akan terlihat sangat mirip dengan Lord of the Abyss Battlefield. Selama linglung sesaat, banyak iblis neraka peringkat 5 dan 6 bergerak bersama dan mulai membelah dan memakan daging dan darah iblis naga badai. Iblis jurang yang berperingkat lebih rendah harus menaikkan garis keturunan mereka untuk maju dengan cepat. Metode terbaik adalah mengkonsumsi darah iblis abis peringkat tinggi. Ini adalah cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan mereka.
Saat kepala iblis naga badai peringkat 7 meledak, iblis neraka peringkat 5 dan 6 ini tahu itu sudah selesai. Oleh karena itu, mereka tidak mengindahkan Qinlai dan mulai mengunyah tubuhnya sesegera mungkin. Iblis abis peringkat 5 dan 6 mengunyah daging iblis naga badai saat mereka mencerna untuk memulihkan energi mereka, lalu terbang menjauh. Iblis abis itu kejam, tapi mereka juga ras yang sangat cerdas. Mereka tidak hanya menggunakan kekerasan. Ketika mereka menyadari bahwa Qinlai lebih kuat dari iblis naga badai, mereka tidak berlama-lama dan dengan tegas melarikan diri. Setelah membagi daging iblis naga badai, beberapa dari iblis neraka peringkat 6 merasa mereka akan segera menerobos dan mencapai peringkat 7 garis keturunan. Bertarung dalam kondisi mereka saat ini bukanlah ide yang bagus. Dalam sekejap mata, iblis abis yang hidup melarikan diri dari Qinlai. Mereka menggunakan seni rahasia ras mereka, yang kecepatannya membuat Qinlai linglung. Yang tertinggal di tanah adalah 30 mayat iblis yang telah dibakar oleh cincin matahari yang terbakar. Sebagian besar iblis neraka mengambil kesempatan untuk melarikan diri dengan kematian iblis naga badai. Ras neter gelap, apakah darah mereka juga mengandung garis keturunan iblis abis peringkat tinggi? Qinlai tidak mengejar mereka. Dia berpikir dalam hati, ekspresinya muram. Darah iblis naga badai berwarna ungu, dan matanya juga berwarna ungu tua. Menurut ingatan avatarnya, ras iblis neraka peringkat tinggi kebanyakan memiliki darah ungu. Mencari melalui ingatan avatarnya, dia menemukan beberapa ingatan tentang Abyss Lord. Setelah pengamatan singkat, dia dapat dengan tegas menyimpulkan bahwa Dewa Iblis harus memiliki hubungan langsung dengan iblis neraka. Dia terkejut dengan penemuan ini. Apakah iblis Abyss menyelinap masuk ke alam roh entah bagaimana? Dengan pemikiran ini, dia mengeluarkan batu nisan penyegel iblis, dan mengumpulkan energi fisik iblis neraka yang baru saja mati. Setelah dia menarik semua energi fisik, dia memasukkan tulang-tulang iblis neraka itu ke dalam cincin spasialnya. Pada saat ini, dia tahu saat berikutnya iblis neraka muncul, akan ada beberapa iblis peringkat 7 yang memimpin. Dia menggunakan sejumlah besar energi dan upaya untuk membunuh satu iblis naga badai. Dia tahu jika beberapa iblis peringkat 7 muncul, dia tidak akan bisa menandingi mereka saat ini. Iblis abis tampaknya memiliki kekuatan yang sama dengan ras dewa, ras jiwa, atau ras roh. Jika dia bertemu dengan beberapa iblis neraka dengan garis keturunan peringkat 7, dia tidak akan bisa dengan mudah meraih kemenangan. Dia menghabiskan waktu lama mengasah dirinya di Abyss, dan merasa sudah waktunya untuk istirahat. Karena itu, setelah beristirahat sebentar, dia mengaktifkan pintu bintang menggunakan kekuatan garis keturunannya. Dia pertama kali datang ke tempat Miao Fengtian, Curtis, dan yang lainnya berkumpul. Menguasai. Curtis dan ahli altar jiwa lainnya dari Asura Rache membungkuk dengan satu lutut ketika mereka melihatnya tiba. Miao Fengtian ragu-ragu dan kemudian membungkuk sedikit untuk menunjukkan kerendahan hatinya. Tidak dibutuhkan. Melambaikan tangan, Qinlai memberi isyarat agar mereka bangkit. Kemudian dia memandang Miao Fengtian dan bertanya, bagaimana kemajuan kita? Mata Miao Fengtian berbinar saat dia tertawa aneh. Dia mengangguk dan berkata, mayat iblis abis dapat disempurnakan menggunakan seni rahasia leluhur mayat. Aku bisa mengubahnya menjadi mayat iblis. Kamu punya cukup bahan? Qinlai bertanya. Ya, setidaknya untuk saat ini, kata Miao Fengtian. Tuan pasti telah mengalami pertempuran yang keras dan panjang. Curtis memandang Qinlai dan berkata, guru memiliki aura darah yang kuat di sekelilingnya. Itu tidak dapat disembunyikan bahkan jika guru tidak sengaja menunjukkannya. Aku membunuh beberapa iblis neraka, kata Qinlai sambil tersenyum. Peringkat apa? Tanya Curtis. Peringkat 5, 6, dan 7, jawab Qinlai santai. Curtis dan yang lainnya menunjukkan ekspresi hormat. Mereka telah melawan banyak iblis abis di level abis ini dan tahu lebih baik daripada siapapun betapa menakutkannya iblis abis. Curtis awalnya adalah anggota ras Asura. Sebelum dia diperbudak oleh Dark Soul Beast, dia adalah seorang bangsawan dari ras Asura. Dia merasakan kebanggaan tentang garis keturunan, kelahiran, dan kekuatannya. Ketika dia datang ke jurang dan bertarung dengan iblis di Abyss Battlefield, dia belajar betapa kuatnya iblis Abyss. Pada awalnya, Curtis hanya memiliki soul altar 3 tingkat dan kekuatan Realm Imperishable. Kekuatan ini mirip dengan iblis neraka dengan garis keturunan peringkat 8. Namun ketika dia dan Dark Soul Beast bertarung di Abyss dan benar-benar terjerat dengan iblis jurang peringkat 8, dia merasa tidak berdaya. Juga, iblis dengan garis keturunan peringkat 8 baru saja mencapai peringkat 8 belum lama ini. Meski begitu, dia telah kalah total dan melarikan diri. Setelah pertempuran itu, dia mengerti bahwa iblis abis yang tampaknya berada di level mereka bisa melawan 4 dari mereka.
Jika mereka ingin membunuh satu peringkat 8 iblis abis, mereka akan membutuhkan setidaknya 3 tahap akhir dan 5 tingkat menengah klan Asura alam abadi. 1 lawan 1, klan Asura akan dicabik-cabik oleh iblis. Iblis abis sangat kuat, keluh Qinlai. Tuan bisa membunuh iblis peringkat 7, itu sudah cukup untuk membuktikan kekuatan avatar Tuan. Curtis memuji. Qinlai tersenyum dan berkata, jaga tempat ini dan temani Miao Fengtian selama proses pemurnian mayat iblis. Aku akan pergi sebentar. Dipahami. Curtis dan yang lainnya berkata dengan hormat. Mengangguk kepalanya, Qinlai melewati pintu masuk ranah rahasia dan kembali ke gua bawah tanah di bawah permukaan alam Boluo. Setelah kembali ke Boluo Realm, dia melihat Dark Soul Beast telah berhenti memurnikan jiwa Sueli. Sueli juga mendapatkan kembali kejernihan pikiran. Ketika dia tiba, Sueli menatapnya dengan ekspresi rumit dan berkata dengan getir, peristiwa terakhir kali. Kau bukan dirimu saat itu. Qinlai menyela kata-katanya. Dia berpikir sejenak dan berkata, Sueli senior, saya pikir Anda tidak boleh tinggal di benua bencana surgawi. Apa yang ada dalam pikiranmu? Sueli bertanya. Menunjuk altar tulang putih di belakangnya, Qinlai berkata, pintu masuk ranah rahasia di dalam altar mengarah ke tempat yang disebut abis. Miao Fengtian sudah ada di sana. Segera, saya akan mengatur agar para ahli tanah kekacauan pergi di sana dan berperang. Bisakah kamu menjadi garda depan? Sueli mengangguk pelan. Di sarang Dark Soul Beast telah menciptakan penghalang dengan energi jiwanya yang luar biasa untuk mencegah siapapun memindai interior dengan persepsi jiwa mereka. Di permukaan, Teng Yuan menyembuhkan retakan di lantai tanah dengan kekuatan bumi. Akibatnya, sarang bawah tanah benar-benar tertutup. Alasan Qinlai bisa masuk dan keluar dari tempat ini dengan bebas adalah karena dia memiliki kemampuan laten pintu bintang. Orang lain harus menggali ribuan meter ke bawah tanah untuk sampai ke sini. Ada sangat sedikit orang di seluruh Boluo Realm yang bisa membuka jalan langsung ke sarang bawah tanah sedalam 1000 meter. Itulah mengapa Qinlai tidak khawatir tentang privasi. Setelah mengingatkan Sueli tentang beberapa hal dan bertukar pandang dengan avatar Dark Soul Beast-nya, Qinlai membuka pintu bintang dengan kekuatan garis keturunannya. Dia melewati pintu bintang saat itu terbentuk. Pada saat berikutnya, dia muncul di tanah klan Serene Moon Rache dan berdiri diam tepat di sebelah Zhuang Jing. Zhuang Jing saat ini sedang mandi barel di dalam kamar batu yang remang-remang. Dia tidak bisa menahan tangis saat dia dengan cepat menutupi payutranya. Qinlai tampak sangat malu. Rupanya, dia telah berteleportasi langsung ke kamar mandi. Untuk saat ini, dia hanya bisa meninggalkan sarang bawah tanah avatar Dark Soul Beast dengan menggunakan pelayan jiwanya sebagai medium jiwa. Awalnya, dia memiliki Miao Fengtian dan Sueli. Namun, Miao Fengtian saat ini berada di abis, dan Sueli berada tepat di sebelah avatar Dark Soul Beast. Zhuang Jing adalah medium jiwa terakhir yang dia tinggalkan di Boluo Realm. Ini berarti dia harus membuat pintu bintang yang terhubung ke Zhuang Jing. Dia sedang terburu-buru untuk membuat beberapa pengaturan, jadi dia telah melewati pintu bintang tanpa berpikir 2 kali saat itu terbentuk. Dia tidak menyadari bahwa Zhuang Jing sedang mandi sampai terlambat. Ini aku. Qinlai menggosok hidungnya dan tertawa canggung di tengah uap putih. Dia menjelaskan, maaf, saya telah bertindak terlalu gegabah. Ini kamu, Tuan. Zhuang Jing menghela nafas lega secara rahasia. Zhuang Jing meringkuk di dalam tong mandi. Uap di dalam ruang batu membuat semuanya terlihat buram. Zhuang Jing memiliki wajah menawan dan tubuh seksi. Dia tampak dewasa, menawan, dan menggoda. Meskipun Zhuang Jing saat ini bersembunyi di dalam tong dan menutupi payutranya yang besar dan bulat dengan kedua tangan, itu jelas terlalu besar untuk ditutupi sepenuhnya. Hanya dengan satu pandangan sekilas Qinlai perlu mengatakan bahwa dia akan membutuhkan sepasang tangan tambahan untuk dapat menutupi payutranya yang montok sepenuhnya. Apakah kamu baru saja berteriak, kakak perempuan? Pada saat inilah suara prihatin Lin Jie terdengar dari luar kamar batu. Wajah Zhuang Jing yang lembut dan cantik berubah kemerahan ketika dia mendengar Lin Jie. Dia melirik sekilas keluar sebelum menjawab dengan ragu, tikus abu-abu masuk ke kamar mandi. Tikus abu-abu kenapa ada tikus abu-abu di sini? Lin Jie terdengar bingung. Qinlai akan segera pergi, tetapi dia tidak punya pilihan selain berhenti ketika dia mendengar Lin Jie. Apakah kamu tinggal bersamanya sekarang? Qinlai merendahkan suaranya. Zhuang Jing mengangguk dengan getir sebelum menjawab dengan suara yang sama tenangnya, ini adalah wilayah ras bulan tenang, dan Lin Jie dan aku adalah manusia dengan garis keturunan ras bulan tenang. Setelah Serene Moon Rache bersumpah setia kepada Anda, mereka memperlakukan Lin Jie dan saya seolah-olah kami bahkan tidak ada. Bahkan, mereka mungkin telah membunuh kita jika bukan karena perintahmu.
Meskipun kita hidup dan sehat, kita tidak memiliki kebebasan di tempat ini. Ini hampir seperti kita hidup di penjara. Karena kami berdua memiliki nasib yang sama, Serene Moon Rache telah menempatkan kami di tempat yang sama. Dia tenggelam sedikit lebih dalam ke dalam laras saat dia mengatakan ini. Dia memindahkan tangannya setelah tubuhnya tersembunyi di bawah air. Payudaranya yang lembut, penampilan yang cantik, dan pipi yang kemerahan berpadu membuatnya terlihat sangat menarik. Qin Lai akan berbicara dengannya secara normal, tetapi dia segera merasakan gelombang gairah ketika dia melihatnya. Matanya tiba-tiba terbakar nafsu. Dia telah melawan iblis abis di dalam abis akhir-akhir ini. Dia tidak menyadari bahwa pertumpahan darah telah menodainya dengan segala macam emosi kekerasan dan negatif. Ketika dia kembali ke Boluo Realm dan melihat Zhuang Jing dalam kemuliaan penuh dan menggoda tiba-tiba, impuls kekerasan yang telah dia tekan akhir-akhir ini tiba-tiba meledak melalui pertahanan mentalnya. Matanya tumbuh lebih dan lebih penuh nafsu. Zhuang Jing bukan gadis lugu sejak dulu. Dia segera tahu apa yang dipikirkan Qin Lai ketika dia melihat matanya berubah. Zhuang Jing menatapnya sebelum berbicara dengan rona merah di pipinya, tolong beri aku waktu untuk bersiap. Dia melangkah keluar dari laras setelah mengatakan ini. Payudara dan pantatnya besar dan bulat. Dia tampak sangat seksi saat diselimuti oleh uap air. Qin Lai tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Zhuang Jing yang terbuka diam-diam berjalan ke pintu kamar batu, cahaya bulan keluar dari jari-jarinya. Jejak esensi bulan perak cerah yang tampak seperti Merkuri menyegel pintu dengan kuat dan diam-diam. Sebuah penghalang cahaya bulan dengan cepat menutupi seluruh kamar mandi. Setelah memastikan Lin Jie tidak akan bisa mendengarnya dari luar, dia akhirnya berbalik dengan bibir mengerucut dan kepala tertunduk patuh. Dia berkata dengan lembut, tolong izinkan saya untuk melayani Anda, Tuan. Dia berjalan menuju Qin Lai dan berlutut tepat di depannya. Dia perlahan melepas semua pakaiannya. Setelah itu, dia memeluk paha Qin Lai dan perlahan membenamkan kepalanya ke selangkangannya. Terbuka dan berdiri, Qin Lai mendongak dan menarik napas dalam-dalam saat Zhuang Jing mengerjakan sihirnya. Dia tanpa sadar memegang pipi Zhuang Jing. Sangat lama kemudian, Qin Lai bergidik dan mengeluarkan semprotan esensi. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah iritasi, kekejaman, haus darah, dan emosi tidak stabil lainnya yang menumpuk di dalam dirinya saat bertarung di abis dilepaskan sepenuhnya. Dia terus berdiri tegak dan tegak. Zhuang Jing terbatuk pelan sambil meletakkan tangan di dadanya. Dia mulai menyeka sisa esensi yang dioleskan di sudut bibirnya. Mata Zhuang Jing menyala tiba-tiba menyala terang. Pipinya yang memerah tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menakjubkan. Apa yang salah? Qin Lai bertanya dengan prihatin. Mata Zhuang Jing perlahan menjadi diwarnai dengan kegembiraan yang nyata. Tuan, milikmu, milikmu. Zhuang Jing buru-buru menghentikan gerakan menyeka dan menjilat mulutnya hingga bersih. Begitu dia memastikan bahwa dia telah menelan setiap bagian dari esensi Qin Lai, dia akhirnya berseru dengan gembira, bendamu benar-benar membantuku mengembangkan garis keturunanku. Ketika dia secara tidak sengaja menelan beberapa esensi Qin Lai di awal, dia segera menyadari bahwa garis keturunannya tiba-tiba menjadi sangat aktif. Itu adalah tanda bahwa garis keturunannya akan mengalami evolusi yang mengejutkan. Penemuan itu segera mengguncang Zhuang Jing. Maksud Anda? Qin Lai tampak sangat heran. Zhuang Jing mengangguk kuat sebelum berkata, benda itu sangat bermanfaat bagi garis keturunanku. Qin Lai tercengang oleh konfirmasi itu. Tuan, jika Anda tidak keberatan, bisakah Anda memberi saya lebih banyak? Zhuang bertanya dengan takut-takut. Qin Lai tidak tahu harus berkata apa. Aku akan menganggap itu sebagai ya. Sebelum Qin Lai bisa bereaksi, Zhuang Jing tiba-tiba menempel pada Qin Lai dengan riang seperti ular air. Kakinya yang indah melingkari pinggang Qin Lai dan mengencang seperti cincin. Perlahan, dia menggerakkan tubuh bagian bawahnya lebih dekat ke arah kedewasaan Qin Lai. Beberapa detik kemudian, Qin Lai bergidik saat dia dibanjiri oleh rasa senang yang mematikan. Waktu yang sangat lama kemudian, Qin Lai merasa lemah ketika dia akhirnya membebaskan dirinya dari cengkeraman Zhuang Jing dan melihat bekas darah di sekitar pahanya. Garis keturunan saya harus berada di peringkat 7 saat Anda datang lagi, Tuan, kata Zhuang Jing lemah. Qin Lai mengarahkan pandangannya padanya dengan ekspresi yang rumit. Ketika kamu pulih, beritahu Yupu bahwa itu adalah keinginanku untukmu dan Lin Jie untuk pindah ke benua terapung Flaming Sun Island di sini di Boluo Realm. Terima kasih Tuan. Zhuang Jing tersenyum manis. Aku sudah jauh, terlalu jauh darimu. Itu semuanya. Katakan padaku kapan garis keturunanmu benar-benar mencapai peringkat 7. Lebih cepat, lebih baik, instruksi Qin Lai. Aku akan, jawab Zhuang Jing dengan patuh.
Qinlai mengangguk dan menghentikan pembicaraan di sana. Dia merobek penghalang bulan dan berjalan langsung keluar dari kamar mandi. Ah, Qinlai. Lin Jie sedang berkultivasi di dalam ruangan ketika dia tiba-tiba melihat Qinlai. Dia menutup mulutnya dan mengeluarkan seruan. Dia tidak menyangka Qinlai muncul dari kamar mandi tempat Zhuang Jing sedang mandi. Qinlai tidak menjelaskan apa-apa. Dia hanya mengangguk padanya sebelum berkata, Zhuang Jing membutuhkanmu untuk menjaganya. Dia berjalan keluar dari kamar batu setelah dia mengatakan ini. Kemudian, dia berlari menuju wilayah ras binatang kuno menggunakan Blitz Thunder Escape. Pikiran Lin Jie kosong sejenak. Ketika dia akhirnya kembali ke dirinya sendiri, Lin Jie bergegas ke kamar mandi dengan segera. Kamar mandinya berantakan, dan bagian bawah Zhuang Jing Pang camping dan berlumuran darah. Ada bau eskes yang jelas tertinggal di udara basah. Seseorang harus menjadi spesies yang sama sekali berbeda untuk melewatkan tanda-tandanya. Dia memperkosamu. Lin Jie berteriak. Aku seharusnya tahu bahwa dia adalah orang menyebalkan tak berperasaan. Dia terkenal karena perbuatannya yang mengerikan sejak 300 tahun yang lalu. Berhenti berteriak. Zhuang Jing memutar matanya ke arahnya. Untuk beberapa alasan, dia memasang senyum di wajahnya. Dia berkata dengan sedikit malu, kamu membuatnya terbalik. Aku membalikkannya apa maksudmu? Lin Jie bertanya dengan bingung. Adalah yang proaktif, kata Zhuang Jing dengan malu. Apa Anda yang proaktif? Bagaimana ini bisa terjadi selama pertama kali Anda? Apakah Anda mencoba bunuh diri? Lin Jie menatapnya seolah dia sedang menatap wanita gila. Kamu benar, aku sudah gila. Tapi inilah yang saya inginkan, kata Zhuang Jing pelan. Aku hanya tidak mengerti. Aku benar-benar tidak. Lin Jie menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Apa bagusnya dia jangan bilang kau jatuh cinta padanya. Saya tahu Anda, kakak senior, Anda adalah orang paling pragmatis yang saya kenal dari setiap praktisi bela diri muda di kuil bulan. Anda tidak pernah bertindak tidak rasional. Ini sama sekali tidak sepertimu. Tapi memang begitu, Lin Jie. Kamu hanya belum mengerti. Zhuang Jing tersenyum. Apa yang terjadi? Kakak senior, bisakah Anda memberitahu saya apa yang sedang terjadi? Lin Jie mengulangi pertanyaannya. Saya minta maaf. Ada banyak hal yang bisa saya bagikan dengan Anda, tetapi bukan ini. Zhuang Jing menggelengkan kepalanya dengan kuat sebelum menambahkan, kamu hanya perlu tahu bahwa aku jarang membuat keputusan yang salah, dan ini mungkin keputusan paling bijaksana yang pernah aku buat dalam hidupku. Saya benar-benar tidak menyesali ini, bahkan tidak sedikit pun. Kamu benar-benar sudah gila. Lin Jie berseru. Jika itu gila, maka jadilah itu. Zhuang Jing tersenyum cerah. Di langit alam Boluo, seberkas petir biru melintas saat bergerak menuju tanah ras binatang kuno. Sosok buram bisa dilihat di tengah kilat, berkeliaran seperti hantu di malam hari. Segera, sambaran petir itu tiba-tiba mendarat di tanah ras binatang kuno. Ras binatang kuno tinggal di rumah-rumah kayu kuno di dalam lembah pegunungan yang dalam. Teng Yuan, Nifit, Banderas, Tyler, Barret, Calvert, dan yang lainnya sedang menunggu dengan mendesak. Mereka telah meminta Flaming Sun Island untuk bertemu dengan Qinlai sesegera mungkin. Mereka perlu mendiskusikan situasi Boluo Realm dengan Qinlai. Flaming Sun Island mengatakan bahwa Qinlai tidak ada di sana. Teng Yuan dan yang lainnya diam-diam panik. Mereka menghitung hari. Kedatangan musuh mereka semakin dekat. Mereka perlu mempersiapkan terlebih dahulu untuk perang berdarah dengan kuil bulan dan istana matahari di alam Boluo. Karena ini, mereka perlu mengetahui sikap keluarga Ji dan istana langit mender dunia tengah melalui keluarga Qin. Mereka ingin tahu apakah kedua faksi itu dapat menambah tekanan pada 6 faksi di belakang kuil bulan dan istana matahari. Kemana anak itu pergi? Kenapa dia tidak menunjukkan dirinya? Kenapa tidak ada kabar tentang dia sama sekali? Nifit bergumam. Ketika kilat biru tempat Qinlai bersembunyi muncul di alam Boluo, Teng Yuan, Nifit, dan makhluk garis keturunan peringkat 9 lainnya segera bergetar. Mereka mendeteksi keberadaan jiwa Qinlai. Dia datang. Mata Teng Yuan berbinar. Seperti yang diharapkan, sambaran petir biru berhenti di tengah lembah gunung. Petir perlahan memudar dan sosok Qinlai muncul dari dalam. Teng Yuan dan yang lainnya hampir seketika terbang ke sisinya. Mereka berkata, kamu akhirnya kembali. Selama puluhan ribu tahun, mereka tinggal di Boluo Realm dan menganggap Boluo Realm sebagai tanah air mereka. Pada saat ini, semua makhluk dan ras di Boluo Realm menghadapi ancaman kepunahan. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa panik? Jika mereka tidak bisa melewati rintangan ini, mereka akan kehilangan Boluo Realm dan ras mereka mungkin akan punah. Mereka menganggap hal ini sebagai hal terpenting dalam hidup mereka. Karena ini,
Para ahli dengan garis keturunan peringkat 9 ini tidak punya pikiran untuk berkultivasi. Aku melakukan perjalanan jauh. Qinlai menyeringai dan kemudian berkata, aku tahu apa yang dikhawatirkan semua orang. Selama kamu tahu, Nifit memelototinya. Pada saat yang begitu penting, kamu masih punya waktu luang untuk berkeliaran. Apakah kamu bahkan tidak memikirkan masalah kami? Teng Yuan, Tyler, dan yang lainnya juga memiliki ekspresi kritis. Tentu saja aku sedang mengerjakan masalahmu. Qinlai tersenyum. Dia mengeluarkan token bintang yang diberikan Ji Yao kepadanya dan memberikannya kepada Teng Yuan. Dia berkata, ada peta jalan galaksi di dalam, lihatlah. Apakah kamu tidak merasa familiar? Teng Yuan terkejut. Dia mengambil token bintang dan setelah mengutak-atik, peta bintang terang muncul di malam hari. Itu, Nifit berteriak kaget. Ruang di luar Boluo Realm. Ekspresi Barret bergetar ketika dia berteriak, belum lama ini, saya memecahkan penghalang kristal Boluo Realm dan menjelajahi luar angkasa. Saya tidak salah. Orang-orang dari ras kuno yang garis keturunannya mencapai peringkat 9, dan para ahli Realm Void manusia memiliki kemampuan untuk memecahkan penghalang kristal spasial dari suatu alam dan berkeliaran melalui kekosongan di luar. Sebelumnya, pintu masuk alam rahasia kuil bulan dan istana matahari telah dihancurkan. Barret mengetahui dari Qinlai bahwa ayahnya terjebak di alam yang jauh dan pernah meninggalkan alam Boluo untuk menghubungi kedua kakak laki-lakinya. Ketika dia bersiap untuk pergi, dia tiba-tiba mengetahui bahwa Boluo Realm memiliki pintu masuk ranah rahasia lain sehingga dia bergegas kembali. Bepergian melalui ruang datang dengan banyak bahaya dan tidak simen dan secepat pintu masuk alam rahasia. Dia sedang terburu-buru untuk kembali karena dia berharap untuk mencari pintu masuk alam rahasia di alam roh yang dekat dengan alam kedua saudara laki-lakinya. Dia akan menghemat banyak waktu dan banyak perjalanan. Iya, itu adalah peta bintang untuk ruang di luar Boluo Realm. Teriak Tyler. Pakar garis keturunan peringkat 9 tidak akan bisa menahan godaan untuk mencoba dan melihat luar angkasa setelah mendapatkan kualifikasi untuk menjelajahinya. Tyler secara alami keluar dari Boluo Realm ketika dia mencapai garis keturunan peringkat 9. Karena ini, dia mengenali bintang-bintang di luar. Lihat jalan ini. Qinlai menunjuk ke jalan yang menarik perhatian. Melihat para ahli Boluo Realm yang bingung, dia berkata, orang-orang dari kuil bulan dan istana matahari akan memasuki alam Boluo melalui jalan ini. Apa kamu yakin? Teriak Nifit. Teng Yuan dan mata yang lain berbinar. Tatapan mereka segera dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka melihat Qinlai. Saya mendapatkan peta bintang ini melalui metode lain. Anda hanya perlu, Qinlai menunjuk ke peta bintang, khususnya di tempat di penghalang kristal Boluo Realm. Dia menyeringai dan berkata, kamu hanya perlu menghentikan mereka sebelum mereka menghancurkan penghalang kristal di tempat ini. Jika kamu membunuh mereka, kuil bulan dan istana matahari tidak akan dapat membangun pintu masuk alam rahasia di alam Boluo dalam jangka pendek. Tanpa pintu masuk alam rahasia, kedua faksi ini tidak dapat melakukan invasi besar-besaran ke alam Boluo. Setelah dia mengatakan ini, semua orang sangat gembira. Wah, kamu tidak meninggalkan kami. Iya, kami salah paham. Hahaha, aku bilang orang ini adalah sahabat terbaik dari makhluk Boluo Realm. Di masa depan, jika keluarga Qin Anda dan 6 faksi memiliki konflik, kami akan menjawab panggilan Anda. Teng Yuan, Nifit, Tyler, Barret, Calvert, dan Banderas mengungkapkan sikap mereka. Bibir Qinlai berubah menjadi senyuman. Dia mengangguk dan berkata, terima kasih sebelumnya. Sama-sama, ras Boluo Realm tidak sama dengan ras manusia, kami tahu untuk membalas budi. Teng Yuan tertawa dan kemudian bertanya dengan serius, berapa banyak orang yang datang dari kuil bulan dan istana matahari untuk membangun pintu masuk alam rahasia apa budidaya mereka? 4 orang, 3 dari mereka di tahap tengah Void Realm, dan seorang wanita bernama Miao Yizi di tahap akhir Void Realm, tapi dia bukan dari 2 faksi, jelas Qinlai. Untuk beberapa alasan, setiap kali dia menyebut Miao Yizi, dia akan merasakan perasaan yang rumit di dalam, seolah-olah keinginan dan teror bercampur menjadi satu. Ini memberitahunya bahwa, dia, sebelumnya pasti menginginkan kecantikan Miao Yizi tetapi juga takut pada Miao Yizi. Dia meninggalkan kesan yang begitu dalam padanya sehingga teror itu membekas di tubuhnya, bertahan bahkan setelah kematian dirinya yang dulu. Kita bisa menjaga keempat orang ini. Mata Teng Yuan sedalam mulutnya berubah menjadi geraman. Dia berkata, jika kita bisa menjaga mereka selamanya di luar angkasa, maka kedua faksi tidak bisa datang dalam waktu singkat. Kita tahu apa yang harus dilakukan. Qinlai, kamu sangat membantu kami lagi. Nifit berkata dengan serius. Saya pribadi akan berpartisipasi dalam masalah ini.
Qinlai berpikir sejenak. Dia tiba-tiba mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan membuka pintu bintang. Di sisi Dark Soul Beast, klan Asura Soul Altar 4 tingkat tiba-tiba muncul. Siapa dia? Ekspresi Teng Yuan sedikit berubah. Apakah dia boneka jiwa yang dirasuki oleh Dark Soul Beast? Nifit juga menjadi waspada. Mereka telah berpartisipasi dalam pertempuran itu. Mereka tahu klan Asura yang kuat ini sebenarnya dikendalikan oleh Dark Soul Beast dan menjadi boneka Dark Soul Beast. Di masa depan, perlakukan Dark Soul Beast sebagai aku. Qinlai memandang kelompok itu dan menjelaskan. Orang ini adalah media fisikku. Dia akan mengikutimu keluar angkasa di luar Boluo Realm, dan aku bisa datang kapan saja. Dia khawatir tentang Miao Yizi dari 4 orang yang datang. Dia ingin melihat Miao Yizi secara langsung dan daripada mengatur rencana lain. Salam, Guru. Klan Asura Altar Jiwa 4 tingkat berlutut dengan satu lutut dan berkata dengan hormat. Makhluk terkuat di Boluo Realm bergetar ketika mereka melihat orang ini. Semua ahli altar jiwa yang bertarung dengan kami telah menjadi bonekamu, Teng Yuan dalam suasana hati yang serius. Nifit dan yang lainnya menatapnya dalam-dalam. Qinlai berpikir sejenak dan berkata, saya menganggap Anda sebagai orang tua, anggota keluarga, jadi saya tidak akan merahasiakannya dari Anda. Iya, termasuk Kurtis, semua klan Asura yang dikendalikan oleh Dark Soul Beast telah menjadi pelayan saya dan akan sepenuhnya setia padaku. Ini, Nifit dan yang lainnya menunjukkan keterkejutan dan ketakutan di mata mereka. Mereka tidak tahu harus bertanya apa. Mereka tahu betapa kuatnya para ahli altar jiwa ras Asura yang dipimpin oleh Kurtis. Pada kenyataannya, jika orang-orang itu benar-benar ingin mengambil alih Boluo Realm di bawah kepemimpinan Dark Soul Beast, bahkan jika mereka mengumpulkan kekuatan dari setiap ras, mereka mungkin masih dikalahkan. Ini juga mengapa para ahli dari faksi mengatur agar anak muda mereka datang ke sini dan untuk sementara berlindung di tanah kekacauan. Mereka tidak yakin bisa menang melawan banyak ahli Asura Rache Void Realm. Saat ini, Avatar Dark Soul Beast, dan beberapa klan Void Realm dan Imperisable Realm Asura menjadi kekuatan Qinlai. Apakah ini berarti Qinlai menjadi orang terkuat di alam Boluo? Kenyataan memukul mereka terlalu keras. Mereka tidak bisa menerimanya dalam waktu sesingkat itu. Semuanya, bagi Anda, saya mengendalikan binatang jiwa gelap dan klan Asura ini bukanlah hal yang buruk, ekspresi Qinlai serius saat dia berkata dengan serius. Selain itu, setelah kita menyelesaikan masalah kuil bulan dan istana matahari, saya akan membawa orang-orangmu lebih banyak mendapat manfaat. Tidakkah kamu ingin tahu di mana Dark Soul Beast dan para ahli Asura Rache bertarung sekarang? Apakah kamu tidak ingin tahu mengapa para ahli Asura Rache Soul Altar itu begitu kuat? Apakah kamu sudah memahami dunia di sisi lain dari altar tulang putih? Teng Yuan terkejut. Terakhir kali, ketika mereka menunggu Qinlai dan Dark Soul Beast bergabung, mereka melihat altar tulang putih di sebelah Dark Soul Beast. Pada saat itu, mereka melihat jeritan jiwa yang menakutkan datang dari ujung altar jiwa tulang putih. Mereka tidak tahu bahwa Lord of the Abyss, Bahtes, telah berada di dekatnya. Dia melepaskan fluktuasi jiwa untuk menantang Dark Soul Beast. Saya baru saja datang dari sana, kata Qinlai. Apa kamu kembali dari sana? Nifit terkejut. Qinlai berpikir sejenak dan mengeluarkan tulang-tulang iblis naga badai peringkat 7 dari cincin spasialnya. Dia kemudian mengeluarkan beberapa keping beku dari iblis abis peringkat 6 serta beberapa item lainnya. Dia berkata, semuanya, lihatlah. Apa peringkat makhluk yang meninggalkan tulang-tulang ini atau dagingnya? Teng Yuan bertanya dengan serius. Nifit dan yang lainnya juga ingin tahu. Mereka ingin tahu dari ras mana sisa-sisa ini berasal. Qinlai menjelaskan satu per satu. Sesaat kemudian, orang-orang terkuat dari Boluo Realm ini terdiam. Ras binatang kuno, ras raksasa, ras penjara hitam, dan ras naga iblis dapat mempercepat perkembangan garis keturunan mereka melalui sejumlah besar energi daging. Tubuh mereka sudah memanas karena energi daging yang sangat besar yang terkandung dalam daging iblis neraka peringkat 6. Di alam semesta yang luas, ras teratas menggunakan abis sebagai tempat berburu alami terbesar. Qinlai memandang kelompok itu, mengambil napas dalam-dalam, dan berkata, sebelumnya, di alam roh atau di alam leluhur Anda tidak dapat memiliki pintu yang terhubung ke abis. Tapi, mulai sekarang, jika Anda mempersiapkan diri dengan baik, jika Anda ingin mengalami darah dan pertempuran, jika Anda ingin cepat mengembangkan garis keturunan Anda bisa mencoba memasuki abis dan berburu. Anda hanya perlu berhasil beberapa kali untuk mengubah garis keturunan Anda. Anda bisa mengincar bagian atas garis keturunan peringkat 10. Teng Yuan dan yang lainnya merasakan darah mereka memanas. Transformasi kehidupan, kenaikan peringkat garis keturunan,
Kebangkitan ras, semua ini diselesaikan dalam pertempuran berdarah seleksi alam. Kata Qin Lai. Yang terkuat dari alam Boluo menunjukkan keinginan besar di mata mereka saat ini. Ketika kamu menyelesaikan masalah kuil bulan dan istana matahari, aku akan mengatur agar kamu pergi ke abis untuk berburu. Qin Lai dengan sungguh-sungguh berjanji. Baik, Teng Yuan dan yang lainnya mengangguk. Dekat, di dalam wilayah ras binatang kuno. Di sebuah lembah kecil di sebelah puncak di mana pintu masuk alam rahasia berada, keluarga Culen mendirikan sebuah kemah. Mereka belum memutuskan apakah mereka akan terus tinggal di Boluo Realm atau pergi dan menjelajahi alam yang tidak diketahui melalui koneksi Spirit Realm. Serin sudah mengkonfirmasi bahwa Dark Soul Beast masih tinggal di Boluo Realm. Untuk semua klan Asura, Dark Soul Beast adalah mimpi buruk. Terutama Serin. Setiap anggota keluarga Culen merasa takut memikirkan binatang jiwa gelap yang hidup. Mereka tidak tahu kapan Dark Soul Beast akan menemukan mereka lagi. Ini berarti bahwa mereka memiliki risiko menghadapi Dark Soul Beast kapan saja jika mereka tinggal di Boluo Realm. Jika mereka tidak tinggal di Boluo Realm dan kembali ke Spirit Realm, mereka menghadapi ancaman mereka akan dikejar dan dibunuh oleh ras mereka sendiri. Mereka hanya akan aman jika mereka pergi ke alam yang tidak diketahui di mana klan Asura Realm tidak dapat menemukan mereka. Namun, mereka juga tahu apa arti alam yang tidak diketahui. Mereka ragu-ragu atas masalah ini. Orang bernama Qin Lai itu pernah berkata dia bisa membawaku untuk melihat Dark Soul Beast. Dia bilang, dia bisa menyelesaikan masalahku sepenuhnya. Serin memandang kelompok itu dan berkata setelah berpikir lama, mungkin aku harus mencoba dan bertemu dengan binatang jiwa gelap itu. Benar-benar tidak. Ekspresi Carry gelap saat dia menggelengkan kepalanya dengan tegas. Dia berkata, begitu kamu bertemu dengan Dark Soul Beast, kamu akan segera menjadi bonekanya, jiwamu habis. Kakak, jangan bodoh. Najee mencoba membujuk adiknya dan berkata, Qin Lai hanya memiliki kultivasi Nirvana Realm tahap awal. Apa yang bisa dia lakukan pada Dark Soul Beast mungkin dia sudah menjadi boneka Dark Soul Beast. Ada kemungkinan ini, kata seorang tetua bernama Josh. Segera, banyak anggota keluarga Culen mulai berdebat. Mereka bahkan tidak memutuskan apakah mereka harus tinggal di Boluo Realm. Karena masalah ini, mereka telah bertarung dengan sengit baru-baru ini. Pada saat ini, Qin Lai mengucapkan selamat tinggal pada Teng Yuan dan yang lainnya dan akan menggunakan pintu masuk ranah rahasia untuk kembali ke tanah kekacauan. Saat dia melewati lembah, dia melihat ke bawah. Dia segera melihat anggota keluarga Culen ini. Dia berpikir sejenak dan kemudian turun dari langit di mana 3 bulan bisa dilihat. Dia mendarat di tengah kerumunan. Ketika dia datang, anggota keluarga Culen yang berdebat tiba-tiba terdiam. Tatapan curiga mendarat padanya, dan ada beberapa tatapan tidak ramah. Serin yang memiliki gelar, tulip hitam, di alam Suluo bergetar ketika dia melihatnya muncul. Untuk beberapa alasan, setiap kali dia baru-baru ini memikirkan Qin Lai, dia merasakan seutas teror di jiwanya. Dia tidak tahu dari mana teror ini berasal. Dia hanya tahu, baginya, Qin Lai, menjadi semakin berbahaya. Qin Lai menyipitkan matanya dan menatap Serin. Dia merasa seolah-olah penglihatannya lebih cerah. Wanita Asura Rache semuanya tinggi, dan banyak yang cantik. Serin begitu. Mengenakan gaun merah panjang yang pas, dia menunjukkan tubuhnya yang tinggi. Matanya seperti bintang yang bersinar dengan cahaya dingin dan mulia yang tidak berani ditemui oleh banyak pria. Aura dingin dan bermartabat yang dia pancarkan anehnya menarik bagi pria. Setelah kembali dari abis, dan mengalami apa yang dia lakukan dengan Zhuang Jing, dia memiliki semacam nafsu tak terkendali terhadap wanita karismatik. Dia tahu bahwa setelah dia mengkonsumsi darah banyak iblis, dia juga terinfeksi oleh beberapa keinginan liar dan jahat dari iblis abis. Dia tahu mayoritas iblis abis itu sesat dan tidak bermoral. Amoralitas semacam itu terpatri dalam daging mereka. Ketika dia menyerap energi daging iblis, tanpa sepengetahuannya, meresap ke dalam tubuhnya. Itu sebabnya dalam beberapa hari terakhir dia tidak bisa menahan keinginannya. Saat melihat Serin yang menyandang gelar, tulip hitam, sikap dingin, kebangsawanan, dan keeksotisannya membuat pikirannya goyah. Garis keturunan Asura Rache, mungkin aku bisa dengan cepat meningkatkan garis keturunan Serin. Saat dia memikirkan ini, sedikit nafsu muncul di matanya. Qin Lai, jika kamu memiliki pikiran tentang saudara perempuanku, aku bersumpah akan membunuhmu. Najee tiba-tiba berteriak. Dia melihat tanda kepemilikan yang jelas yang dirasakan seorang pria terhadap mangsa wanita dari mata Qin Lai. Dia juga seorang pria dan tahu apa arti tatapan Qin Lai. Carrie, Hester, Josh, dan yang lainnya tiba-tiba mengerutkan kening, ekspresi mereka muram. Mereka bisa melihat Qin Lai menunjukkan keinginan terhadap Serin.
Kau menginginkanku? Serin memutar mulutnya dan mencibir. Apakah hadiahmu karena membantuku Dark Soul Beast? Qinlai segera menyadari situasi yang buruk. Saya baru saja datang dari alam lain, dan makan banyak daging dari makhluk yang liar dan sesat. Keinginan jahat mereka meresap ke dalam jiwa saya, menyebabkan saya kesulitan mengendalikan diri. Berhenti sejenak, dia membungkuk kepada Serin dan meminta maaf. Saya tidak bisa menahan diri ketika saya melihat wanita cantik. Saya harus mengakui bahwa Anda adalah wanita paling luar biasa yang saya lihat setelah saya kembali. Maaf, saya bahkan lebih sulit mengendalikan diri di depan, dari wanita luar biasa sepertimu. Saat dia mengatakan ini, dia mengeluarkan beberapa bagian dari iblis brute bertanduk emas. Dia memberikannya kepada Carrie, Naji, Hester, dan Serin. Apa ini? Serin mengangkat alisnya dan berkata dengan nada menghina, hal-hal yang membuktikan bahwa kamu telah dirusak oleh keinginan jahat kamu pikir aku akan mempercayaimu. Carrie dari keluarga Culen mengambil satu bagian dari iblis brute bertanduk emas peringkat 6 dengan cemberut. Dia merobek sepotong kecil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia menelan potongan daging itu dengan tekstur yang mengerikan. Gelombang tebal energi daging tiba-tiba menyebar dari perutnya. Dari peringkat apa daging itu berasal, kata Carrie kaget. Peringkat 6, menurut sistem kekuatan kita, itu ada di alam fragmentasi. Itu sama dengan klan binatang kuno dengan garis keturunan peringkat 6, jelas Qinlai. Mustahil. Energi daging yang besar yang terkandung dalam daging ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh klan binatang kuno. Carrie menggelengkan kepalanya dan kemudian menggelengkan kepalanya. Dia berkata, hanya ras dewa yang mungkin mengandung energi daging yang begitu besar hanya di peringkat 6. Ketika dia mengatakan ini, semua anggota keluarga Culen memucat. Mata Qinlai menyipit. Dia mengangguk dan berkata, iblis neraka peringkat 6 dan peringkat 6 anggota ras dewa sama dalam kekuatan bertarung mereka. Apa? Hester berteriak kaget. Dia berkata, penuh ketakutan, iblis abis ini berada di level yang sama dengan ras dewa mereka sangat kuat. Meskipun saya tidak mau mengakuinya, saya harus mengatakan bahwa ras dewa di alam semesta, bukan satu-satunya dominator. Qinlai menghela nafas dan berkata, selain iblis abis yang memiliki garis keturunan dan kekuatan yang sama dengan ras dewa, ada juga ras jiwa dan ras roh. Saya pikir Anda juga tahu bahwa apa yang disebut jiwa utama Dark Soul Beast hanyalah salah satu anggota Soul Rache. Di dalam lembah, anggota keluarga Culen terdiam. Mereka pernah tunduk pada God Rache, dan telah diberikan tengkorak Dark Soul Beast. Mereka secara alami tahu beberapa rahasia dari Dark Soul Beast. Belum lama ini, Hester, Naji dan yang lainnya mengetahui Soul Rache melalui penjelasan Yuye. Dengan pikiran-pikiran yang mengkondisikan mereka dengan mudah menerima iblis neraka, ras jiwa, ras roh, dan ras dewa memiliki kekuatan yang sama seperti yang disarankan Qinlai. Dagingnya penuh dengan rasa liar, haus darah, sesat dan kejam. Carrie yang telah makan sepotong kecil daging iblis jurang merasa untuk sementara waktu dan secara bertahap mempercayai penjelasan Qinlai. Dia berkata, setelah makan banyak daging ini, seseorang akan membutuhkan waktu untuk perlahan-lahan menghilangkan emosi negatif. Jika tidak, mudah kehilangan kendali. Pada saat ini, Serin, Naji, Hester, dan yang lainnya mencium bau daging yang mereka pegang dan memahami kebenaran dari apa yang dikatakan Carrie. Tatapan mereka yang mereka lihat pada Qinlai tidak lagi waspada dan penuh penghinaan. Qinlai, jika kita tidak bisa tinggal lama di Boluo Realm, bisakah kamu mengatur agar kami pergi ke abis itu? Carrie tiba-tiba bertanya. Mata anggota keluarga Culen berbinar. Mereka merasa menemukan arah baru. Kamu? Qinlai menggelengkan kepalanya, ekspresinya bertentangan. Dia mengatakan yang sebenarnya, hanya mereka yang telah mencapai alam abadi yang dapat berjalan sendirian di abis. Jika semua anggota keluarga Anda masuk ke abis, Anda akan dimusnahkan lebih cepat daripada memasuki alam yang tidak diketahui. Satu Lord of the Abyss sudah cukup untuk membantai seluruh keluargamu dan memakan kalian semua. Setiap level memiliki beberapa Lord of the Abyss, dan bahkan ada Great Lord of the Abyss. Kamu tidak akan bertahan. Dia dengan kejam mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Anggota keluarga Culen menundukkan kepala setelah mendengar ini dengan ekspresi putus asa. Tetaplah di Boluo Realm. Aku jamin kamu tidak akan dibunuh oleh Dark Soul Beast di sini, kata Qinlai dingin. Dengan apa kau menjamin? Teriak Naji. Itu pilihanmu apakah akan percaya padaku. Qinlai mengangkat bahu. Jika kamu ingin kembali ke tanah kekacauan, aku juga bisa mengaturnya. Oh, benar, Nona Serin, jika Anda ingin mengurus masalah jiwa Anda, saya masih mengatakan hal yang sama, saya dapat mengatur agar Anda bertemu dengan Dark Soul Beast.
Ketika dia mengatakan ini, ekspresinya berubah. Dia tiba-tiba berkata, sebenarnya, kamu punya pilihan lain. Sama seperti bagaimana kamu bergabung dengan ras dewa di masa lalu, kamu bisa bersumpah setia kepadaku. Bersumpah setia padamu, Sherin mendengus. Apakah nafsu makanmu tidak terlalu besar hanya berdasarkan Flaming Sun Island saja? Dia juga memiliki keluarga Qin di belakangnya, kata Hester. Mungkin juga ras dewa, Carrie menyipitkan matanya. Putuskan sendiri. Qinlai tersenyum dan tidak terus mengomel. Dia terbang menjauh. Dia tidak terlalu memikirkan cabang ras Asura ini. Di keluarga Chulen, Carrie adalah satu-satunya orang di alam Void. Yang lain berada di alam abadi, dan sebagian besar berada di alam nirvana atau fragmentasi. Baginya saat ini, kekuatan keluarga Chulen dapat diabaikan. 1080.